Episode 81 Aku bisa melihat segalanya. Anggukan Fan sebenarnya merupakan tanda persetujuan. Langit malam musim panas bertabur bintang, dan angin sejuk bertiup masuk melalui jendela, menghilangkan panas dari ruangan. Namun, angin itu hanya bisa menghilangkan sebagian, tidak semuanya, karena pria dan wanita di ruangan itu tanpa kendali melepaskan panas tubuh mereka. Sepertinya tidak ada apapun dan tidak seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan pria dan wanita untuk menikmati tubuh dan emosi satu sama lain. Gerakan monoton itu seolah memiliki sihir tak terbatas, menggoda mereka untuk menyelami lebih dalam dan lebih dalam lagi, hingga mereka meledak bersama. Kau hebat hari ini. Long Bing meringkuk lembut di pelukan Xia Feng, suaranya lemah. Maksudmu meledakkan laboratorium Fan? Aku sudah lama ingin melakukannya. Tangan Xia Feng melingkari lehernya yang seputih salju, lengan bawahnya melilit bahunya, telapak tangannya bertumpu pada gumpalan seputih salju itu. Ia merasa sedikit bangga menerima pujian wanita itu. Bukan itu yang kumaksud, kata Long Bing malas. Xia Feng tampak sedikit terkejut. Lalu apa yang kau bicarakan? Tangan Long Bing meluncur turun dari perut bagian bawahnya. Ya, aku sedang membicarakan ini. Xia Feng. Kepala seksi Long terkadang bisa sangat lucu, dan humornya seperti Giu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa kau tidak menyadarinya? Kau semakin mahir dalam hal itu. Long Bing bukanlah wanita pemalu. Jadi ketika ia mengatakan hal seperti ini, ia tidak merasa bertele-tele. Ia justru merasa sangat wajar. Xia Feng tersenyum. Kita bicarakan hal lain saja. Tapi kalau kau mau, aku bisa datang lagi. Tidak. Biarkan aku istirahat sebentar, kata Long Bing, mengalihkan pembicaraan. Apa yang ingin kau bicarakan? Kemana Su Xiao membawaku? Aku tidak tahu, kenang Long Bing. Saat aku dibawa ke sana, ia memasangkan tudung kepala padaku. Aku tidak bisa melihat jalan yang kami lalui, tapi aku tahu ia sengaja memutar balik arah sebelum membawaku ke tempat tujuan. Lalu ia membawaku ke ruang interogasi tertutup. Apa yang ia tanyakan padamu? Tidak ada. Tidak ada? Benar-benar tidak ada. Aku di sana selama hampir 30 jam. Lalu ia membawaku ke perusahaanmu, kata Long Bing. Iya, tidak bertanya apa-apa. Jelas-jelas ingin Long Bing tahu terlalu banyak. Sejak awal, Fan hanya menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Tetapi dia selalu beroperasi di pinggiran permainan judi, tidak terlibat dalam inti. Xia Feng berpikir dalam hati, Fan, gadis ini, sungguh bukan wanita biasa. Namun, mengingat dia salah satu bioteknologi paling berbakat di negara ini dan tokoh kunci di Biro ZN, akan aneh jika dia biasa saja. Dia pernah ditipu oleh 3 wanita sebelumnya, Liang Xiao, Shen Tutianyin, dan Fan. Ketiganya bukan wanita biasa, tetapi dalam perebutan posisi pertama, kedua, dan ketiga, Fan adalah juara yang tak terbantahkan. Dia bahkan lebih lihai menipu daripada Shen Tutianyin. Apa yang kau pikirkan? Aku telah melibatkanmu, Xia Feng mendesah, sambil berkata dengan nada meminta maaf. Jika bukan karena aku, kau tidak akan mengalami hal ini. Jangan bilang begitu. Aku tidak suka. Long Bing memelototi Xia Feng. Dia tahu Xia Feng punya banyak rahasia, tetapi dia tidak pernah mengusiknya. Dia juga tahu bersamanya itu tidak stabil, tetapi dia tidak pernah keberatan. Hati Xia Feng tergerak, dan tangannya bergerak sedikit. Jadi, apa yang ingin kau dengar? Long Bing tiba-tiba berguling dan menindih Xia Feng. Masuk. Xia Feng. Malam itu pekat dan sunyi, namun deru angin dan ombak terus berlanjut. Keesokan paginya, Long Bing meninggalkan gudang senjata Le-5. Ia telah dibawa pergi secara misterius untuk diinterogasi oleh Biro ZN. Namun ia tidak mengajukan satu pertanyaan pun. Xia Feng mengantar Long Bing pergi dan pergi ke villa sendirian. Villa itu tidak hancur oleh pengeboman, hanya ruangan yang digunakan Fan sebagai laboratorium. Sebagian besar dinding di kedua sisi ruangan itu runtuh, tetapi tidak mampu menahan beban dan tidak akan memengaruhi keseluruhan struktur. Begitu Xia Feng tiba, Wu Xiaoguo melangkah ke arahnya, wajahnya dipenuhi amarah. Tuan Xia, Anda membawa kotak plastik rekayasa kemarin. Bukankah itu bahan peledak di dalam kotak itu? Anda ceroboh. Bahan peledak? Kata Xia Feng dengan tenang. Jangan berspekulasi. Sudah kubilang, itu kosmetik. Anda. Wu Xiaoguo sangat marah. Sebagai kolonel unit pasukan khusus yang menjaga logam paduan kuno, kapan dia pernah digoda seperti itu? Xia Feng selalu sopan padanya, tapi sekarang dia sama sekali tidak menghormatinya. Xia Feng melanjutkan, Kolonel Wu, kukatakan padamu, apapun perintah yang kau terima atau untuk siapa kau bekerja, aku harus mengingatkanmu bahwa ini adalah tempatku. Jika kau ingin aku menghormatimu, kau harus menghormatiku terlebih dahulu. Jika tidak, mulai hari ini, kau tidak akan diberi makan atau tempat tinggal di gudang senjata Thunder Horse. Kau harus mencari makan dan tempat tinggalmu sendiri. Oh, dan omong-omong,
Kau tidak akan diizinkan menggunakan toilet di gudang senjata Thunder Horse. Kau harus keluar. Wu Xiaoguo tercengang. Tugasmu adalah melindungi logam paduan kuno. Dan disitulah wewenangmu berakhir. Kau mengerti? Lebih baik kau tidak terlibat dalam hal lain. Hanya itu yang ingin kukatakan. Jika kau keberatan, aku akan melaporkan ini kepada atasan dan meminta mereka menggantikanmu. Nada bicara Xia Feng tegas. Tidak, tidak, aku mengerti maksudmu. Wu Xiaoguo melunak. Aku tidak tahu bagaimana orang-orangku bisa membuatmu, Tuan Xia, salah paham, tapi aku janji, aku tidak akan muncul lagi. Xia Feng tersenyum. Itu kesepakatan, Kolonel Wu. Itu kesepakatan, kata Wu Xiaoguo. Ngomong-ngomong, Tuan Xia, kapan kau akan memperbaiki villa ini? Xia Feng melirik laboratorium yang rusak dan berkata, aku tidak akan memperbaikinya. Biarkan saja seperti ini. Biarkan saja seperti ini? Wu Xiaoguo tampak terkejut. Xia Feng menatap Wu Xiaoguo. Tidak mungkin? Wu Xiaoguo mengangkat bahu. Ini rumahmu, kau yang memutuskan. Oke, lanjutkan urusanmu. Xia Feng memasuki laboratorium Fan Fan langsung melalui lubang di dinding. Alasannya tidak memperbaiki laboratorium itu sederhana untuk memperjelas keberadaannya kepada semua orang yang datang ke sini. Dan tekadnya ku bisa meledakkan barang-barangku sesuka hati. Laboratorium itu berantakan, semua peralatan ilmiah hancur berkeping-keping, dan semua material serta sampel di dalamnya hancur. Melihat kekacauan di ruangan itu, Xia Feng merasa lega. Dengan meledakkan laboratorium ini, berselisih dengan Biro ZN, dan berbalik melawan Yu Shanhe, ia telah mengirimkan sinyal yang kuat dan tegas kepada orang-orang tertentu aku. Xia Feng, bukanlah seseorang yang bisa kau manipulasi sesuka hati. Jika kau menginginkan teknologi canggih, jangan sentuh aku. Jika kau menargetkanku, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kau tidak bisa mendapatkan kue dan memakannya sekaligus. Orang-orang tertentu harus memahami ini, dan juga tahu harga yang harus dibayar untuk menyentuhnya. Kejadian ini merupakan titik balik. Setelah ia melupakannya, perlawanan yang ia hadapi di dalam negeri akan mereda untuk sementara, dan ia dapat mengalihkan fokusnya ke pasar internasional dan proyek emas rahasia X. Langkah kaki terdengar di belakangnya, derap langkah sepatu hak tinggi yang khas. Xia Feng berbalik dan melihat Fan Fan. Ia, mengenakan kaos putih ketat dan rok mini hitam, area dadanya terekspos secara dramatis. Di pinggang rampingnya, puncak tubuhnya tampak semakin megah. Pinggulnya yang montok dan bulat, tersembunyi di balik rok pendek, tiba-tiba menonjol di antara kaki jenjang dan pinggang rampingnya, menciptakan dampak visual yang kuat. Ia tetap seksi seperti biasa. Tatapan mereka bertemu, Xia Feng tampak tenang, tetapi Fan Fan tampak sedikit malu. Tuan Xia, Fan Fan ragu-ragu. Xia Feng hanya mengangguk. Fan Fan mengulurkan tangan untuk membetulkan kacamatanya. Oke, maaf. Xia Feng mengangguk lagi. Fan Fan mengangkat bahu. Sudah kubilang, apa kau tidak ingin memarahiku sedikit? Kau bahkan boleh menamparku. Aku tidak keberatan. Aku serius. Xia Feng akhirnya berbicara. Perlukah? Apa gunanya aku memarahimu beberapa kali? Atau menamparmu beberapa kali? Kalau begitu, bisakah kita tetap? Fan Fan menatap Xia Feng dari sudut matanya. Ia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ia sudah mengamati reaksinya. Meskipun ia tidak menyelesaikan kata-katanya, Xia Feng tahu bahwa Fan Fan bertanya apakah ia dan Xia Feng bisa kembali ke hubungan mereka sebelumnya. Ia tersenyum. Apakah kau ingin terus mengamatiku? Kau tahu bukan itu yang kubicarakan, kata Fan Fan. Xia Feng mengganti topik. Aku tahu kau dan Ling Hao adalah pesaing. Aku bisa membantumu mendapatkan lebih banyak modal politik daripada dia dan mengamankan posisi direktur yang kau inginkan. Tapi syaratnya, kau harus merahasiakannya dariku. Dan kau tidak boleh berkomplot melawanku lagi. Fan Fan tersenyum kecut. Aku sudah menyetujui semua ini kemarin. Maksudku, topik pembicaraan kembali ke titik awal. Xia Feng menatap Fan Fan, tetapi ia tidak tahu apakah Fan Fan serius atau hanya berpura-pura. Ia tidak tahu motif lain apa yang mungkin dimiliki Fan Fan, seperti terus mempelajarinya atau mencoba mengandung lei-lei kecil supernya. Fan Fan tampak halus dan anggun, seperti dosen universitas, tetapi sebenarnya ia adalah sosok yang tangguh, tersembunyi dan tak terduga. Sudahlah. Mungkin aku terlalu tidak sabaran, kata Fan Fan dengan senyum canggung. Aku akan memberimu waktu, dan waktu untuk diriku sendiri. Xia Feng mengangguk. Fan Fan menambahkan, juga, aku harus menjelaskan ini. Aku berbohong padamu, tapi kau juga berbohong padaku. Jangan menyangkalnya. Kau tahu tujuanmu saat kau datang untuk merayuku. Aku tahu kau berbohong, tapi aku membiarkanmu menipuku dengan sukarela. Waktu yang kuhabiskan bersamamu adalah saat terindah dalam hidupku, dan aku tidak menyesalinya. Jadi, jangan membangun tembok di sekelilingku karena aku berbohong padamu. Faktanya,
Hanya 3 orang yang tahu rahasiamu sejauh ini kau, aku, dan bawahanku, Su Xiao. Dia sama sekali tidak punya masalah loyalitas, jadi kau bisa tenang. Maksudmu kita impas? Xia Feng tersenyum tipis. Oke, kalau begitu kita impas. Kalau begitu mari kita berjabat tangan. Fan Fan mengulurkan tangan lembutnya kepada Xia Feng. Xia Feng menggenggam tangannya. Dan saat itu juga, ia jelas merasakan sensitivitas kulit Xia Feng yang intens. Reaksi seperti itu tidak bisa dipalsukan. Berhentilah mengamati. Fisikku yang istimewa itu nyata. Aku tidak berbohong padamu. Fan Fan memutar matanya ke arah Xia Feng. Kau belum pernah melakukannya denganku sebelumnya. Kau tahu aku seperti apa? Xia Feng tersenyum canggung. Baiklah. Fan Fan menarik tangannya. Aku membawakanmu hadiah hari ini. Kau membawakanku hadiah? Aku membawa CEO CCB. Dia ada di kantormu. Bicaralah padanya kapanpun kau senggang. Dia bisa meminjamkanmu 20,1 miliar yuan, kata Fan Fan. Xia Feng? Ban datang mengetuk pintunya, itu kabar baik. Meninggalkan villa, Xia Feng tiba-tiba berkata, Fan Fan, tunggu sebentar. Aku perlu ke kamar mandi. Baiklah, aku akan menunggu, kata Fan Fan. Xia Feng memasuki kamar mandi di villa, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Xiang. 10 menit lagi, hubungi kantorku dan berpura-pura dari bank. Ingat, suara Qin Xiang terdengar di telepon. Untuk apa kau berpura-pura dari bank? Jangan khawatir. Terus saja menelepon, berpura-pura menjadi CEO ICBC, ABC, atau apapun. Lalu apa yang harus kukatakan? Apapun boleh, tapi pelankan suaramu. Oke, 10 menit lagi, aku akan menelepon. Qin Xiang menutup telepon. Xia Feng menyimpan ponselnya dan meninggalkan kamar mandi 2 menit kemudian. Setelah keluar dari villa, ia mengantar Fan Fan ke gedung kantor. CEO CCB yang menemani Fan Fan tentu saja bukan kepala cabang utama, melainkan presiden salah satu cabang. Nama keluarganya adalah Chen Zhang, dan ia berusia 50-an, gemuk dan berkulit putih, dengan penampilan seorang pria yang hidup mewah. Chen Zhang sangat sopan kepada Xia Feng. Ia berdiri untuk menyambut kedatangan Xia Feng, menawarkan jabat tangan dan senyum lebar. Tuan Xia, saya datang tanpa diundang. Saya harap saya tidak mengganggu Anda. Xia Feng terkekeh. Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Orang-orang saya pergi ke bank Anda beberapa hari yang lalu untuk mengajukan pinjaman, tetapi mereka mengalami kendala. Sekarang Anda datang tanpa diundang, saya sangat senang. Bagaimana mungkin saya mengganggu Anda? Chen Zhang melirik Fan Fan dengan canggung. Namun, Fan Fan membela Xia Feng. Benar. Bank-bank Anda salah karena menolak pinjaman pabrik militer Le5. Pabrik militer Le5 adalah perusahaan yang sangat baik. Apakah Anda takut tidak mendapatkan pinjaman? Kalian, terkadang terlalu peduli dengan reputasi seseorang. Bisakah sedikit kata dari seseorang benar-benar berarti sebesar itu? Lebih efektif daripada ekonomi pasar? Serius. Ucapan ini mengejutkan bukan hanya Chen Zhang tetapi juga Xia Feng. Bukankah dia juga bertanggung jawab atas kata-kata bank? Hanya Fan Fan yang bisa berganti peran, memerankan bandit sekaligus ksatria, tanpa mengubah ekspresinya. Xia Feng terbatuk kering, tidak ingin membantah kata-kata Fan Fan. Ia kemudian berkata, Tuan Chen, apa yang Anda inginkan dari saya? Chen Zhang mencibir. Tuan Xia, apa yang mungkin saya inginkan dari Anda? Saya tahu pabrik militer Le5 sangat membutuhkan pinjaman 20 miliar yuan, jadi saya segera bergegas. Lihat, saya bahkan membawa perjanjian pinjamannya. Setelah Anda tanda tangani, dananya akan disetorkan ke rekening Anda sore ini. Ia ternyata memiliki perjanjian pinjaman itu, ada di dalam tas kerjanya. Ia mengeluarkannya dan meletakkan 2 salinannya dengan rapi di meja Xia Feng. Xia Feng melirik perjanjian itu, tidak menandatangani maupun menolaknya, tetapi dari sudut matanya ia melirik jam tangan di pergelangan tangannya. Chen Zhang tersenyum dan berkata, Tuan Xia, lihatlah. Jika tidak ada masalah, kami akan menandatanganinya. Xia Feng berkata, tidak masalah, tapi, ding-ling-ling, ding-ling-ling. Telepon rumah di meja tiba-tiba berdering. Maaf, saya harus menerima telepon dulu. Xia Feng mengangkat telepon dan berkata, ini Xia Feng, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Suara Qin Xiang terdengar dari gagang telepon. Seringan bisikan nyamuk, berapa kali kau dan Long Bing melakukannya di ruang tamu kantormu tadi malam? Dahi Xia Feng tiba-tiba menunjukkan beberapa garis hitam, tetapi wajahnya tetap serius. Oh, jadi kau dari ICBC? Kau ingin meminjamiku pinjaman? Ya, aku memang butuh pinjaman, tapi... Oke, jangan bahas masa lalu. Aku juga tahu kau punya kesulitan. Jujur saja, aku butuh pinjaman 20 miliar, berapa bunga yang kau inginkan? Suara Qin Xiang terdengar di telepon, kau tidak tahu. Teriakan Ketua Long hampir membuatku tersadar.
Chen Zhang tidak tahu siapa yang menelepon Xia Feng dan apa yang mereka bicarakan. Ia menatap Fan Fan meminta bantuan, tetapi Fan Fan tampak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Suku bunga pinjaman tahunan 4,2%? Xia Feng mengerutkan kening. Bukankah itu agak tinggi? Aku tahu ini sudah diskon, tapi 4,2? Tidak bisakah lebih rendah lagi? Aku akan mempertimbangkannya. Suku bunga pinjaman tahunan adalah 4,6%, dan ICBC 4,2%, yang memang diskon yang signifikan. Xia Feng baru saja meletakkan telepon ketika telepon berdering lagi. Ban pertanian? Ada apa denganmu? Orang-orangku meminta pinjaman padamu beberapa hari yang lalu, dan kau bahkan tidak mau menemui mereka. Oke, jangan bahas masa lalu. Aku mengerti kesulitanmu. Mari kita bicarakan ini. Suku bunga pinjaman tahunan 4,1%? Berapa untuk 5 tahun? 5 tahun. 4,8? Aku akan memikirkannya. Tunggu teleponku. Chen Zhang diam-diam menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangannya. Xia Feng meletakkan telepon lagi, dan tiba-tiba telepon berdering lagi. Xia Feng hendak mengangkat telepon ketika Chen Zhang tiba-tiba mengulurkan tangan dan menekan tangannya. Tuan Xia, jangan angkat telepon. Bagaimana kalau begini? Kami akan meminjamkan Anda pinjaman 5 tahun dengan suku bunga 4,5%. Suku bunga pinjaman 5 tahun itu adalah 5,15%, dan tawaran 4,5% dari Chen Zhang sudah merupakan diskon yang signifikan. 20 miliar yuan, setidaknya 1,3 miliar yuan lebih sedikit dalam pembayaran bunga selama 5 tahun. Xia Feng jelas tergoda, tetapi ia masih berpura-pura ragu. Fan Fan kemudian angkat bicara. Bagaimana kalau begini, Tuan Chen, demi saya, beri Xia Feng diskon 0,2 poin persentase. Bagaimana menurut Anda? Kini giliran Chen Zhang yang ragu. Suku bunga 5 tahun sebesar 4,5% saja sudah merupakan diskon yang signifikan. 0,2 poin persentase lagi, dan akan menjadi 4,3%, hampir diskon 1 poin persentase penuh. Lagi pula, 1 poin persentase dalam suku bunga tersebut setara dengan 200 juta yuan dalam bentuk uang real. Ding ling ling, kali ini, Xia Feng bahkan tidak menunggu Chen Zhang menyentuh tangannya untuk mengangkat telepon. Ada apa? Kenapa kau tidak menjawab teleponku tadi? Bukankah kau yang memintaku? Apa kau marah ketika aku memberitahumu tentang perselingkuhanmu dengan Long Bing? Kau, seorang pria dewasa, apa kau merayu seorang wanita? Terdengar suara Qin Xiang. Kata-kata Xia Feng, Ban Hua, kalian benar-benar hebat hari ini. Oke, aku tidak akan menyimpan dendam tentang masa lalu. Apakah kalian berteman baik dengan istriku? Nah, mantan istriku? Oke. Ayo bicara. Aku benar-benar butuh pinjaman. Aku butuh 20 miliar yuan. Beri aku bunga 5 tahun saja. 4,15%? Oke. Chen Zhang tiba-tiba menekan tombol akhiri panggilan telepon. Tuan Chen, apa maksudmu? Xia Feng menatap Chen Zhang. 4,1. Chen Zhang menggertakkan gigi dan berkata dengan getir, 20 miliar, 5 tahun, bunga 4,1%. Kami akan meminjamkannya kepadamu. Tapi kami ingin kontrak jangka panjang. Lain kali kau butuh pinjaman, kau harus mempertimbangkan kami dulu. Xia Feng mengangkat bahu. Oke, ayo kita tanda tangani kontraknya sekarang. Setengah jam kemudian, Chen Zhang meninggalkan kantor Xia Feng. Fan Fan mengacungkan jempol pada Xia Feng. Kau kejam sekali. Aku berusaha menyelamatkan reputasiku dengan menurunkan suku bunga menjadi 4,3%. Tapi kau menurunkannya menjadi 4,1. Xia Feng berkata, ini ekonomi pasar. Kalau dia tidak memberiku pinjaman, ada orang yang mengincarku. Fan Fan tersenyum. Apa telepon-telepon tadi benar-benar dari ICBC, ABC, atau semacamnya? Trik itu mungkin berhasil untuk orang seperti Chen Zhang, tapi akan sulit menipu wanita seperti Fan Fan. Bagaimana menurutmu? Xia Feng menatapnya. Aku percaya padamu, kata Fan Fan. Terima kasih juga, kata Xia Feng. Mengenai apa yang terjadi barusan, Fan Fan sebenarnya sangat membantu. Jika dia tidak menggunakan pengaruhnya untuk membawa Chen Zhang ke sini, memberinya kesempatan untuk bertindak, dan Chen Zhang tidak menggunakan pengaruh Fan Fan untuk membantunya, dia tidak akan bisa mendapatkan pinjaman berbunga rendah seperti itu. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Fan Fan menyilangkan kakinya. Kakinya yang panjang seputih salju menelusuri jalur cemerlang di udara, sebuah pemandangan rendah putih misterius yang berkelap-kelip lalu menghilang. Pemandangan itu begitu subur dan dewasa. Bahkan penampilannya yang sekilas pun dapat memikat seseorang untuk menyelami lebih dalam, untuk memikat fantasi. Senyum tipis tersungging di sudut mulut Xia Feng. Apa yang kau pikirkan? Laboratoriumku hancur, dan kupikir. Fan Fan mengibaskan rambutnya, tetapi tanpa sengaja menarik kerahnya,
memperlihatkan seberkas warna putih dari garis lehernya yang terbuka. Kulitnya lebih putih dari salju, lebih lembut dari embun beku. Xia Feng menatap tajam, tetapi kata-katanya tegas. Kau tidak akan punya lab baru, setidaknya tidak di sini. Fan Fan mengangkat bibirnya. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini? Xia Feng berkata datar, kau baru saja menipuku sekali. Apa kau berharap aku jatuh ke dalam perangkapmu lagi? Baiklah, aku tidak akan membangun kembali labku. Namun, proyek X harus dilanjutkan. Kakekku dan aku selalu menjadi anggota proyek X, dan aku ingin mendengar rencanamu. Kau bilang akan membantuku mengamankan posisi Direktur Biro ZN, jadi sekarang aku hanya mengandalkan proyek X, kata Fan Fan. Xia Feng berpikir sejenak. Beri aku 2 bulan lagi. Saat itu, pabrik militer Thunder Horse mungkin akan sepenuhnya ditingkatkan. Mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua milikku juga seharusnya sudah siap. Setelah itu, aku akan memberimu jawaban. 2 bulan? Fan Fan mengerutkan kening. Ini waktu minimum yang dibutuhkan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Baiklah, aku akan kembali lagi nanti. Kaki Fan Fan yang panjang dan putih menggambar garis indah lainnya di udara, kali ini berhenti 2 kali lebih lama dari sebelumnya. Selama waktu 2 kali lipat inilah lanskap misterius, subur, dan asri itu muncul kembali. Perut Xia Feng sudah terbakar api, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia bertanya dengan tenang, apa yang kau lakukan di sini? Jangan lupa, selain proyek X, aku juga sedang meneliti kecebongmu. Sebentar lagi aku akan meramu penawarnya. Kau tidak mau mencobanya? Mencoba? Api di perut Xia Feng semakin membara. Fan Fan hanya merentangkan kakinya, sama sekali tidak memperdulikan tatapan mata Xia Feng yang berbinar. Senyumnya semakin manis dan menarik. Lagi pula, meskipun kau meledakkan laboratoriumku dan menghancurkan data serta sampelnya, aku tahu semua rahasiamu. Kau ingin aku merahasiakannya, dan aku mengambil risiko besar. Kau tidak berpikir aku akan membantumu dengan bodoh hanya karena kau berjanji akan membantuku mendapatkan posisi Direktur Biro ZN? Kau harus membayar harga yang sama. Xia Feng mengerutkan kening. Apa yang kau inginkan? Fan Fan berkata, keahlianku yang terbaik adalah bioteknologi. Aku penasaran seperti apa rupa keturunan orang sepertimu nanti. Kurasa dia akan menjadi keajaiban. Kau ingin punya anak? Permintaanku sebenarnya sangat menyenangkan untukmu, bukan? Bukankah kau sudah cukup tidur dengan wanita? Tidak lebih dari aku. Xia Feng. Tangan Fan Fan perlahan meraih rok pendeknya, dan renda putih kecil itu perlahan turun, akhirnya berhenti di lututnya. Sialan. Xia Feng tiba-tiba menerkam domba seputih salju yang duduk di sofa seperti binatang buas yang marah. Kau yang meminta ini, pengoda. Ah, teriak Fan Fan. Sofa itu jatuh ke tanah dengan keras. Tapi ini bukan akhir, melainkan awal. Tidak ada kelembutan, hanya kebrutalan. Dengan pinjaman yang terjamin, masalah pabrik militer Thunder Horse telah berakhir, dan semuanya kembali normal. Peralatan Rusia dan Ukraina serta teknisi terkait mengalir ke pabrik militer Thunder Horse, dan peningkatan serta transformasi teknologi terkait sedang berlangsung intensif. Bengkel produksi untuk artileri, tank, dan sistem pertahanan juga sedang dibangun dengan cepat. Dengan kecepatan seperti ini, tak lama lagi kompleks industri militer yang tangguh akan muncul dari tanah, menjulang tinggi di Asia dan mendominasi dunia. Bebas dari gangguan eksternal, Xia Feng mencurahkan sebagian besar energinya untuk membangun mesin perkakas cerdas naga petir generasi kedua. Sisa energinya ia curahkan untuk mengembangkan penawarnya. Otaknya telah menghasilkan hasil yang tepat. Tidak sulit mengembangkan penawar untuk menghambat racun kecebong. Kesulitannya terletak pada menemukan begitu banyak bahan biologis dan farmasi, dan tidak memberitahu Fan Fan. Sebenarnya ada 2 alasan mengapa Fan Fan tidak dapat mengetahuinya. Salah satunya adalah penawar yang tepat secara alami, dan yang lainnya adalah penawar yang menahan penawar yang tepat. Fan Fan menginginkan seorang anak darinya, sesuatu yang disebutnya sebagai keajaiban. Akankah Fan Fan memberikannya hanya karena ia menginginkannya? Tentu saja tidak. Selama Fan Fan dapat mengembangkan penawar yang tepat, penawarnya pasti akan berhasil. Anak itu, yang disebut keajaiban oleh seorang ahli biologi, hanya bisa dilahirkan oleh wanita pilihannya. Dan wanita itu haruslah wanita yang sangat dicintainya. Selama masa ini, Jiang Rui datang ke Kyoto untuk belajar dan tinggal di pabrik militer Thunder Horse selama seminggu. Xia Feng biasanya tidak punya waktu untuk menemaninya di Haizu. Jadi wajar saja jika ia tinggal bersamanya setiap malam di Kyoto. Jiang Rui sangat menyadari perannya dalam kehidupan Xia Feng. Ia tidak bisa memaksakan apapun, dan ia merasa cukup dengan sesekali ditemani Xia Feng. Minggu itu adalah minggu yang membahagiakan baginya. Seminggu kemudian, Jiang Rui meninggalkan Kyoto, dan Xia Feng kembali ke jadwal padatnya. Tanpa campur tangan dari luar, mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua berkembang pesat. 2 bulan kemudian, pagi-pagi sekali,
Banyak kendaraan tiba di pabrik militer Thunder Horse. Beberapa dari mereka berasal dari departemen pemerintah, beberapa dari militer, dan beberapa dari media, termasuk sebuah van berita dari Cina Catfe. Mereka datang ke gudang senjata Le5 karena satu alasan peluncuran mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua dan penyelesaian lini produksi artileri pabrik tersebut. Kedua peristiwa ini dapat digabung menjadi satu. Tetapi peristiwa ini saja menandai lompatan kualitatif bagi industri militer Tiongkok. Di bengkel inti mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua, pembawa acara wanita Catfe menghadap kamera dengan senyum dan suara penuh semangat. Para pemirsa yang terhormat, saya akan menyampaikan laporan langsung dari Le5 Arsenal, anak perusahaan Le5 Group. Di belakang saya terdapat mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua, Le5 Arsenal. Saya yakin Anda pernah melihatnya. Mesin ini sangat besar, dengan berat 1000 ton. Ini adalah mesin perkakas cerdas terintegrasi tercanggih di dunia saat ini, dan merupakan lompatan kuantum dalam industri manufaktur dan militer Tiongkok. Ini adalah kebanggaan negara kita, kebanggaan bangsa kita. Dulu, ketika menyiarkan berita semacam ini di Catfe, nama perusahaan biasanya dihilangkan, seringkali merujuk pada perusahaan atau basis produksi. Namun hari ini, pembawa acara wanita Catfe tersebut menyebut Le5 Arsenal secara langsung, tanpa sedikit pun sarkasme terselubung. Tanpa alasan lain selain kebanggaan dan kepercayaan diri, ia tidak perlu mengklaim bahwa suatu produk atau senjata mampu menyaingi rekan-rekan baratnya dalam hal kinerja, melainkan menggunakan kata canggih seperti yang pernah ia lakukan. Thunder Horse Arsenal tidak membutuhkan mistik. Ia identik dengan kekuatan, kemajuan, dan kepercayaan diri. Catfe memilih momen ini untuk melaporkan peluncuran lini produksi mesin dan artileri cerdas Thunder Dragon generasi kedua dengan tujuan yang jelas mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa industri manufaktur dan militer Tiongkok tidak lagi bergantung pada imitasi dan impor. Mereka benar-benar sedang bangkit. Ha! Amerika pasti sudah tidak sabar, teriak si Boren keras di antara para pengunjung. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Sekarang kita tidak perlu bergantung pada Amerika lagi. Mereka mencoba mengekang kita. Bermimpilah. Beberapa tokoh militer yang mendampingi si Boren mengobrol dan tertawa, masing-masing berseri-seri dengan bangga. Namun, beberapa merasa tidak senang rekan-rekan mereka di industri militer, yang dipimpin oleh Mu Jianfeng dan Ye Kun. Sejak zaman dahulu, mereka yang menjual tepung tidak menyukai mereka yang menjual kapur. Sekarang pabrik militer Thunder Horse telah bangkit dengan kuat dan mengincar pasar senjata global. Bisakah mereka semua bahagia? Anak itu sangat tidak tahu berterima kasih. Ye Kun menatap Xia Feng, yang sedang diwawancarai oleh seorang pembawa acara wanita Catfe, tatapannya seperti ular berbisa. Dia bukan dari sistem. Jadi untuk apa dia menginginkan prestasi sehebat itu? Kehormatan? Apa gunanya kehormatan? Dia akan melawan kita semua hanya demi kehormatan. Kurasa dia benar-benar bodoh. Bisakah dia mengalahkan kita semua? Ah Kun, desah Mu Jianfeng. Jangan bertingkah seperti perempuan cerewet. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima saja kenyataan. Guru, bisakah kau menerima kenyataan? Apalagi yang bisa kulakukan? Tatapan Mu Jianfeng jatuh pada Yu Shanhe, yang berdiri lebih jauh. Senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Bahkan Tuan Yu pun tak mampu menekan Xia Feng. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tidak bisakah kita memikirkan cara lain? Kusarankan kau untuk melupakan ide itu. Jangan lupa, anak itu masih punya kelebihan. Di tempat lain, Ling Hao dan Fan Fan juga bertemu. Mereka saling menatap selama 1 menit penuh sebelum berbicara. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Ling Hao tersenyum getir. Kita bekerja sia-sia. Identitas kita terbongkar, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Fan Fan tampak sangat santai. Ia berkata dengan enteng, Xia Feng bukan orang yang mudah ditaklukkan. Tapi tak apa. Teknologi pabrik militer Thunder Horse milik negara kita. Kau tidak rugi banyak. Sekarang Xia Feng bahkan tidak menjawab teleponku, dan kau masih sesekali datang ke perusahaannya. Tatapan Ling Hao penuh godaan. Kau dan dia tidak serius, kan? Alis Fan Fan sedikit terangkat. Jangan bicara omong kosong. Aku datang ke pabrik militer Thunder Horse hanya untuk proyek emas rahasia X, Xia Feng dan aku hanyalah rekan. Kami bahkan bukan teman. Aku mengintai di samping Xia Feng di awal, tapi itu juga untuk melaksanakan perintah direktur lama. Xia Feng sudah tahu identitas dan tujuanku. Dia sangat waspada padaku dan bahkan jarang berbicara denganku. Bagaimana perkembangan proyek emas rahasia X? Ling Hao mengganti topik. Belum ada kemajuan. Tidak ada kemajuan, atau kau tidak mau memberitahuku? Apa maksudmu? Akan ku beritahu. Saat itu, seorang pria tua muncul di hadapannya, dan ia tiba-tiba terdiam. Ling Hao menyadari sesuatu dan meliriknya. Melihat pria tua itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah serius dan penuh hormat. Pria tua itu berjalan di antara Ling Hao dan Fan Fan tanpa sepatah kata pun. Fan Fan dan Ling Hao saling bertukar pandang,
dan tanpa bertukar pandang lebih lanjut, mereka pun bubar. Pria tua itu belum pergi jauh ketika ia berhenti. Berdiri di tengah kerumunan, diam-diam memperhatikan Xia Feng diwawancarai. Wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya unik, bagaikan bintang di langit malam yang pekat, berkelap-kelip dengan cahaya redup yang dingin. Pada saat yang sama, di Tokyo, Jepang, Gu Kewen duduk di sofa kamar hotel, menonton TV. Acara di TV tersebut adalah siaran berita langsung dari China Catfe. Pembawa acara wanita yang berwibawa dan cantik, serta Xia Feng yang tampan dan ceria, memberi kesan bahwa program berita ini bukanlah pembawa acara televisi nasional yang sedang mewawancarai CEO sebuah perusahaan industri militer, melainkan pembawa acara stasiun hiburan yang sedang mewawancarai bintang pria yang sedang naik daun. Tuan Xia, selamat atas pencapaian Anda yang mendunia. Sebelum acara berakhir, bisakah Anda menceritakan perasaan Anda? Perasaan saya? Haha. Xia Feng tersenyum polos, saya merasa sangat bahagia. Anda sudah menjadi idola bagi banyak anak muda. Bisakah Anda menceritakan perjuangan Anda? Perjuangan saya? Haha, itu akan memakan waktu seharian untuk membicarakannya. Tapi saya hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dilakukan, hanya hal-hal yang tidak dilakukan. Kita, kaum muda, harus terlebih dahulu menetapkan tujuan yang tepat dan kemudian bekerja keras untuk mencapainya. Jangan pedulikan seberapa banyak keringat atau kerja keras yang Anda curahkan. Selama Anda melakukannya, Anda akan menuai hasilnya. Bagus sekali, Tuan Xia. Apakah Anda punya tujuan sekarang? Ya, tentu saja. Tujuan saya adalah menjadikan Thunder Horse Group sebagai kompleks industri militer terkemuka di dunia. Saya di sini untuk menantang kompleks industri militer yang sudah mapan itu. Saya ingin merebut pasar mereka. Terima kasih, Tuan Xia, dan semoga sukses. Wawancara berakhir. Kemunafikan. Gu Kewen tiba-tiba melepas sandalnya dan membantingnya ke TV. Pintu kamar tamu tiba-tiba terbuka, dan seorang petugas kebersihan wanita bertubuh tinggi masuk sambil mendorong kereta dorong. Saat petugas kebersihan menutup pintu, Gu Kewen tiba-tiba berdiri dari sofa dan berkata dengan hormat, Nona Yemosha, mengapa Anda di sini? Yemosha mengeluarkan tas arsip dari laci mobil kereta dorong dan dengan santai melemparkannya ke arah Gu Kewen. Gu Kewen menangkapnya dengan kedua tangan. Yemosha berkata dengan tenang, buka dan lihatlah. Gu Kewen mengikutinya. Di dalamnya ada sebuah dokumen, dan di sampulnya tertulis frasa Earthworm Project dalam bahasa Inggris. Earthworm Project? Gu Kewen tak kuasa menahan diri untuk membacanya keras-keras, dipenuhi kebingungan. Yemosha berkata, setelah kegagalan operasi Jerman terakhir, Xia Feng melarikan diri kembali ke Tiongkok. Baik CIA maupun FA kita menganggap wilayah itu terlarang, sehingga sulit untuk bertindak. Tapi orang-orang di atas sudah kehilangan kesabaran. Sekalipun di Tiongkok, kita harus bertindak. Apakah kau memintaku untuk menyelinap kembali ke Tiongkok? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ini bukan sekadar rencana aksimu. Lihatlah. Suara Yemosha dingin, tanpa emosi. Gu Kewen membuka proyek cacing tanah, dan seringai mengejek segera tersungging di bibirnya. Gudang senjata LMA masih ramai dengan aktivitas. Wawancara dan tur sebelumnya hanyalah sebagian dari perayaan. Uji coba penembakan artileri pertama gudang senjata LMA adalah puncaknya. Dipimpin oleh Xia Feng, sekelompok besar orang meninggalkan gudang senjata LMA dan tiba di ruang terbuka di luar pabrik baru. Di ujung ruang terbuka itu terdapat sebuah bukit kecil dengan puncak yang gundul. Di atasnya berdiri sebuah target yang terbuat dari beton dan pelat baja. Target itu tidak besar, seukuran tank tempur utama. Sebuah platform batu darurat berdiri di ruang terbuka itu, ditutupi dengan kanvas militer besar. Dilihat dari garis kanvas yang menonjol, sebuah objek besar tampak tersembunyi di dalamnya. Namun, karena kanvas itu buram, pengunjung tidak dapat melihat apa yang ada di bawahnya. Sepertinya artileri gerak sendiri, kata seorang ahli artileri di samping Mu Jianfeng. Mu Jianfeng telah membawa seorang ahli artileri dari Shenzhou Industrial Group untuk mengunjungi bengkel artileri yang baru dibangun di pabrik militer Thunder Horse. Tujuannya adalah untuk menilai kondisi teknologi artileri di pabrik tersebut saat ini. Hal ini sangat penting bagi Shenzhou Industrial Group, sebuah produsen senjata berat. Mu Jianfeng dengan cermat memeriksa objek yang ditutupi oleh kanvas militer dan berkata, itu memang terlihat seperti artileri gerak sendiri, sangat besar. Tapi itu mustahil. Lini produksi artileri pabrik militer Thunder Horse baru saja selesai. Bagaimana mungkin mereka bisa memproduksi senjata seberat itu? Seorang pakar artileri dari Shenzhou Industrial Group berkata, ya, memproduksi artileri itu mudah, tetapi memproduksi artileri gerak sendiri tidaklah sesederhana itu. Memproduksinya membutuhkan teknologi kendaraan lapis baja, serta teknologi sistem kendali tembakan terkait. Bagaimana mungkin pabrik militer Thunder Horse memproduksi artileri gerak sendiri dalam waktu sesingkat itu? Ye Kun mencondongkan badan. Jangan lupa, keahlian orang itu adalah kejutan. Semakin kita berpikir sesuatu itu mustahil,
semakin besar kemungkinannya. Mu Jianfeng mengerutkan kening. Ah Kun, apakah kau juga berpikir Xia Feng sudah memproduksi artileri gerak sendiri? Ye Kun mengangguk, ekspresinya serius. Dalam beberapa hal, artileri gerak sendiri hampir seperti tank, karena kecuali sudut tembaknya yang berbeda, ia hampir seperti tank. Lapisan bajanya lebih lemah daripada tank, tetapi kekuatannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, untuk memproduksi senjata berat seperti artileri gerak sendiri, tidak hanya dibutuhkan teknologi artileri, tetapi juga teknologi kendaraan lapis baja, yang justru merupakan kekurangan pabrik militer Thunder Horse saat ini. Namun, jika kanvas militer menutupi artileri gerak sendiri, itu berarti pabrik militer Thunder Horse telah menguasai teknologi ini dan mulai memproduksinya. Hal ini akan menjadi pertanda buruk bagi Shenzhou Industrial Group dan Hanwoo Ordnance Company. Diskusi serupa telah muncul di tempat lain. Banyak yang percaya bahwa kanvas militer menyembunyikan artileri gerak sendiri sebesar tank. Namun, mengingat kemampuan pabrik militer Thunder Horse saat ini, tak seorang pun percaya bahwa mereka dapat memproduksi senjata seberat itu. Waktu kembali ke malam 2 bulan lalu. Long Bing tiba-tiba berguling, menekan Xia Feng, dan memerintahkannya, masuk. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ah Bing, pabrik militer Thunder Horse sedang menjalani peningkatan menyeluruh kali ini. Yang pertama dibangun adalah bengkel artileri. Artileri juga yang paling mudah diproduksi dan dipasarkan. Senjata jenis apa yang harus kubuat sebagai senjata pertamaku? Long Bing tiba-tiba jatuh terduduk di dada Xia Feng seperti balon yang meletus, pipinya memerah, matanya yang indah dipenuhi amarah. Kau bicara tentang artileri di jam segini? Xia Feng tampak serius. Aku baru saja mendapat inspirasi. Oke, aku terkesan. Apa itu? Aku tidak tahu apa itu. Datangnya begitu cepat. Aku tidak tahu apa itu. Tapi aku yakin kau yang memicunya. Aku? Long Bing tampak bingung. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan hingga memicu inspirasi Xia Feng. Ya, kau. Aku punya firasat. Ini luar biasa. Jika aku bisa menangkapnya, ia akan menjadi sosok yang memukau di dunia artileri. Xia Feng bersemangat. Long Bing menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi kerinduan. Apakah kau benar-benar akan berbicara denganku tentang artilerimu sekarang? Bagaimana kalau kau mengulangi semua yang baru saja kau lakukan? Mungkin aku bisa menangkap inspirasimu, kata Xia Feng bersemangat. Cepat, cepat. Long Bing mengangguk muram, lalu turun dari tubuh Xia Feng, kembali ke pelukannya, dan menyelipkan tangannya ke perutnya. Apa yang kau lakukan? Xia Feng tiba-tiba menegang. Bukankah kau memintaku untuk mengulangi apa yang baru saja kita lakukan? Long Bing tidak terpengaruh oleh interupsi Xia Feng. Kerutan di dahi Xia Feng melunak. Kalau begitu, lanjutkan. Apa yang kau pikirkan? Apalagi yang bisa kupikirkan? Ini lucu sekali. Ya, ini lucu sekali. Bisakah kita tidak terlalu lucu? Lalu apa yang akan kita lakukan? Long Bing tiba-tiba berguling, menekan Xia Feng, napasnya tersengal-sengal. Masuk. Xia Feng tiba-tiba berteriak, tunggu, ulangi. Apa? Persis seperti yang kau katakan. Berikan padaku. Wajah Long Bing memerah. Ia memang jarang malu, tetapi diperlakukan seperti ini oleh Xia Feng sungguh tak tertahankan. Dan ia hampir ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Silakan, mata Xia Feng dipenuhi hasrat. Long Bing menggigit bibirnya pelan, lalu tiba-tiba berkata dengan galak, biarkan aku masuk. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Sudah, aku tahu, ini hebat. Bagus sekali. Long Bing meraih bantal di dekatnya dan membantingnya ke kepala Xia Feng. Waktu kembali ke masa kini. Di tengah kerumunan pengunjung, Long Bing berhenti sejenak untuk memandangi kanvas militer itu. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia tak pernah terpikir untuk membantu Xia Feng dalam karirnya. Tetapi ia justru berkontribusi pada meriam artileri pertama di pabrik militer Leima. Setiap kali memikirkannya, ia merasa puas dan tak kuasa menahan rasa bahagia. Apa yang kau tertawakan? Tang Yuyan mencondongkan tubuhnya. Perlukah aku memberitahumu kenapa aku tertawa? Pikiran Long Bing teringat kembali kenangan romantis malam itu, tetapi Tang Yuyan menyela, dan kegembiraannya langsung sirna. Kau jarang tertawa beberapa kali dalam setahun. Kalau kau tertawa, pasti ada sesuatu yang terjadi, kata Tang Yuyan. Long Bing mengabaikannya. Lupakan saja, aku tidak tertarik kecuali kau memberitahuku. Tang Yuyan menunjukkan vas militer di atas panggung batu. Banyak orang berspekulasi bahwa ada meriam gerak sendiri di bawahnya. Bagaimana menurutmu? Meriam Xia Feng, tentu saja yang terbaik. Ekspresi Long Bing agak aneh, seolah-olah sesuatu telah terpikir olehnya. Meriam jenis apa yang kau maksud? Indra keenam Tang Yuyan semakin kuat. Long Bing terbatuk kering. Tentu saja itu meriam. Kira-kira apa lagi ya? Aku bertanya meriam jenis apa yang ada di bawah kanvas itu. Meriam jenis apa yang kau maksud?
Tentu saja meriam di bawah kanvas itu. Meriam macam apa itu? Meriam, dasar bodoh. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan meledakkanmu. Long Bing sedikit kesal. Tang Yuan tertawa dan berkata, kau salah minum obat, ya? Beri aku meriam. Apa kau punya? Setelah jeda, ia bertanya ragu-ragu, kau lihat meriam Xia Feng? Long Bing. Di tengah pertengkaran kedua wanita itu, Xia Feng, ditemani Liu Zhengnan, memanjat panggung batu darurat. Perhatian semua orang tertuju pada Xia Feng. Tuan Xia, lepaskan, kata Liu Zhengnan. Xia Feng mengangguk dan mengulurkan tangan untuk meraih salah satu sudut kanvas militer. Kemudian, dengan tarikan kuat, kanvas itu terangkat dari tanah dan bergoyang tertiup angin. Di atas panggung batu, sebuah panggung kayu persegi panjang terlihat. Di atas karpet beludru merah ini, terdapat sebuah meriam berbentuk aneh, panjangnya hanya 1,5 meter. Kalibernya sekitar 60 mm, sebanding dengan mortir ringan. Namun, itu bukan mortir. Larasnya jauh lebih panjang daripada mortir. Yang lebih aneh lagi, dudukannya bukan struktur segitiga, melainkan terdiri dari dua bagian. Satu berupa penyangga tunggal, lurus, dari logam paduan yang dapat ditancapkan ke tanah. Yang lainnya berupa penyangga belakang modular. Bentuknya menyerupai cangkang kerang, namun bukan cangkang kerang biasa, melainkan memiliki struktur mekanis yang sangat rumit. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Di antara para pengunjung, seorang ahli artileri dari Shenzhou Industrial Group menatap dengan bingung, tak mampu memahami esensinya. Jadi ini bukan artileri gerak sendiri? Senjata jenis apa ini? Bisakah benda ini menembak? Tentu saja bisa. Tapi aku ragu hanya bisa mencapai 100 meter. Haha, pabrik militer Thunder Horse akan mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Mereka punya senapan runduk XL2500 dan senapan serbu gala yang sangat bagus. Tetapi alih-alih memproduksinya, mereka malah meniru dan membuat meriam buatan orang lain. Bukankah itu sama saja mencemarkan nama baik mereka sendiri? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Xia Feng. Ya, anak muda zaman sekarang memang suka pamer, membuat semua hal aneh dan ganjil ini. Diskusi semacam itu tersebar luas, dan hampir tidak ada yang optimis dengan meriam mini yang belum pernah ada sebelumnya ini. Hanya Long Bing yang senyumnya melebar saat meriam mini aneh itu muncul. Di tengah keraguan itu, Xia Feng mengambil meriam mini berbentuk aneh itu dan membuka struktur penyangga berbentuk cangkang kerang di bagian belakang meriam. Sesuatu yang mencengangkan terjadi, penyangga belakang yang tampak aneh itu otomatis terbuka dan melingkari bahunya. Dalam sekejap mata, penyangga belakang itu menyatu dengan tubuhnya, dan manusia dan meriam itu pun menjadi satu. Itukah desainnya? Seseorang terkejut. Itu hanya tipuan, kata seorang pakar artileri. Ya, artileri itu luar biasa kuat, dan hentakannya luar biasa. Dia mengintegrasikan artileri itu ke dalam tubuhnya, dan hentakan tembakannya bisa menghancurkan bahunya. Ini sama sekali bukan artileri. Ini alat mengakhiri hidup. Dengan desain seperti ini, apa gunanya selain untuk mengejutkan orang? Komentar pakar artileri lainnya. Memang, hentakan artileri tak kalah hebatnya dengan senjata api. Energi mesiu dalam satu peluru ratusan, bahkan ribuan, kali lebih besar daripada amunisi senjata api. Bahkan orang biasa pun tak sanggup menahan hentakan senjata api, apalagi artileri. Dari perspektif ini, rancangan Xia Feng benar-benar alat mengakhiri hidup. Tapi benarkah demikian? Dua pekerja membawa sebuah kotak kayu ke atas panggung. Salah satu dari mereka membukanya, memperlihatkan 8 peluru. Peluru-peluru itu tampak seperti peluru senjata api yang diperbesar puluhan kali lipat, bukan mortir. Penampakan pelurunya saja sudah menyingkirkan kemungkinan bahwa meriam Xia Feng adalah mortir. Kedelapan peluru itu telah mengirimkan sinyal kepada semua orang yang hadir, aku mungkin kecil, tapi aku meriam sungguhan, bukan mortir. Liu Zhengnan berdiri di samping Xia Feng, mikrofon di tangan. Suara Xia Feng terpancar melalui mikrofon ke sistem 4, terdengar oleh semua orang di lapangan tembak. Aku yakin kalian sudah melihatnya. Ini meriam pertama Thunder Horse Arsenal kita. Namanya Hellhound. Hellhound itulah nama meriam pertama Thunder Horse Arsenal. Meskipun bentuknya jauh dari anjing, keanehan dan aura dingin yang dipancarkannya mampu memberikan tekanan yang tak terlihat. Hellhound? Nama yang konyol. Ejek Ye Kun dari penonton. Sebatas inikah budaya seseorang yang berasal dari lokasi konstruksi? Aku yakin Xia Feng akan lumpuh jika berani mengoperasikannya sendiri, kata seorang ahli artileri dengan nada meremehkan. Apa sih Hellhound itu? Namanya memang mengancam, tapi itu benar-benar hanya pajangan, sama sekali tidak praktis. Hellhound? Bagaimana kau bisa memilih nama seperti itu? Meriam Shenlong terdengar lebih baik dari itu. Meskipun hanya sebuah nama itu telah memicu banyak diskusi. Banyak orang yang sudah menjadi pesaing pabrik militer Thunder Horse, dan dengan prasangka, mereka tentu saja tidak ragu untuk mengejek dan mencemooh. Suara Xia Feng kembali terdengar. Semuanya, harap diam.
Kalaupun kalian ingin menertawakanku, tunggu sampai aku mempermalukan diriku sendiri, ya? Ruangan itu tiba-tiba hening setelah pernyataan ini. Xia Feng melanjutkan, beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya mengapa aku memberi nama seperti itu pada meriam pertama di gudang senjata kuda petir. Begini, Cerberus berasal dari mitologi Rumania. Ia lahir dari pasangan raksasa berlengan 100, Tiphon, dan Echidna, dan merupakan hewan peliharaan Hekate, Dewi Dunia Bawah. Ia menjaga gerbang neraka, mencegah mayat hidup melarikan diri. Meriam pertama kita di gudang senjata kuda petir memainkan peran yang mirip dengan Cerberus, tetapi alih-alih mencegah mayat hidup melarikan diri, ia mencegah musuh masuk dan mengirim mereka ke neraka. Apa gunanya semua omongan ini? Sekalipun kau memberinya nama yang menyeramkan dan melebih-lebihkan kemampuannya, ia harus benar-benar efektif, kata seseorang dengan sengaja, sambil membuat keributan. Xia Feng mengabaikannya dan melanjutkan. Seperti yang pasti kalian semua lihat, ini adalah artileri satu orang. Beratnya 35 kg, dan 40 kg dengan amunisi terisi. Dengan berat ini, prajurit manapun dapat mengoperasikannya dan membawanya melewati hutan dan medan pegunungan yang kompleks. Lebih penting lagi, meriam ini menggunakan amunisi khusus yang dikembangkan oleh pabrik militer Thunder Horse kami, dengan jangkauan 2.500 meter dan presisi hanya 5 meter. Dan kekuatannya sama kuatnya dengan meriam Smoothbore 120 mm. Dan saya ingin memberitahu kalian, ini adalah meriam berulir. Di medan perang, seorang prajurit dengan artileri Cerberus satu orang dan salah satu peluru penembus lapis baja khusus kami dapat menjadi pembunuh tank. Penonton dipenuhi dengan ekspresi tercengang. Meriam sekecil itu, yang dipasang di bahu dan ditembakkan, secara mengejutkan sama kuatnya dengan meriam Smoothbore 120 mm. Ingat, meriam Smoothbore 120 mm saat ini digunakan oleh tank tempur utama. Anda bisa bayangkan betapa kuatnya. Tapi itu bukan hal yang paling mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah ternyata itu sebenarnya meriam laras halus. Dalam dunia artileri, meriam laras halus memiliki kekuatan terbesar, tetapi akurasinya lebih rendah. Meriam laras halus sangat akurat, tetapi kurang bertenaga. Namun, Cerberus milik Thunder Horse Arsenal menggabungkan kekuatan laras halus dan akurasi meriam laras halus. Bagaimana mungkin? Belum pernah ada seorang pun di dunia yang mencapai ini. Apa yang kau banggakan? Pakar artileri dari Shenzhou Industrial Group akhirnya tak kuasa menahan teriakan keras. Kau bilang meriam tunggal Cerberus sama kuatnya dengan meriam laras halus 120 mm? Kau seperti membawa tank di pundakmu. Kau tahu hentakan tank yang menembakkan peluru? Tembakan dan lihat. Sebuah tank yang menembakkan peluru mengguncang seluruh kendaraan. Dan sebuah tank beratnya puluhan ton. Bagaimana mungkin satu orang bisa menahan hentakan sebesar itu? Mustahil. Xia Feng mengangkat bahu sambil tersenyum. Lihat saja nanti. Kalau tidak, apa kau pikir aku memanggilmu ke sini untuk melihatku terbang? Penonton tertawa terbahak-bahak. Xia Feng mengeluarkan sebuah peluru dari kotak kayu. Peluru itu, yang ukurannya hampir sebesar mortir kecil, beratnya 10 kg. Sungguh unik. Xia Feng mengambil peluru itu, lalu menekan tombol pada mekanisme pemasangan di bagian belakang senapan, yang langsung membuka palka kecil. Ia memasukkan peluru ke dalamnya, dan palka itu otomatis tertutup. Suara mekanis terdengar dari mekanisme pemasangan, jelas suara peluru yang sedang diisi. Xia Feng mengaktifkan alat bidik inframerah di moncongnya, dan seberkas cahaya merah melesat ke arah bukit di seberangnya. Sasaran beton dan baja itu berdiri di bukit itu, sekitar 2.500 meter jauhnya. Keheningan menyelimuti penonton, sementara semua orang menunggu hasil tembakan. Beberapa menunggu keajaiban, sementara yang lain menunggu tragedi. Sebelum Xia Feng sempat menembak, si Boren segera melangkah ke atas panggung dan meletakkan tangannya yang besar di bahunya yang lain. Xia Feng, biarkan orang lain yang menembak. Xia Feng tersenyum, tidak apa-apa, Bosi. Apa aku tidak tahu apa yang kubuat? Si Boren merendahkan suaranya. Tidakkah kau pikirkan akibatnya? Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Bagaimana dengan pabrik militer Thunder Horse? Dan bagaimana dengan hal lainnya? Xia Feng tahu betul bahwa yang dimaksud si Boren adalah proyek emas rahasia X. Ia berkata, tidak apa-apa, Bosi. Minggir. Aku akan menembak. Bocah. Si Boren memelototi Xia Feng, merasa tak berdaya. Tang Yuyan juga bergegas mendekat. Xia Feng segera berkata, Zhengnan, pakai penutup telingamu. Liu Zhengnan kemudian memasangkan penutup telinga yang telah ia siapkan sejak lama di kepala Xia Feng, menutupi telinganya. Xia Feng, tunggu sebentar. Tang Yuyan mempercepat langkahnya, tampak cemas dan khawatir. Tanpa menunggu Xia Feng naik ke panggung, Xia Feng mengarahkan sinar inframerahnya ke sasaran dan menekan pelatuknya. Dengan suara keras, sebuah peluru melesat keluar dari laras meriam Hellhound, membentuk garis api tajam di udara. Dalam sekejap mata, bola api dan asap tebal menyembur dari puncak bukit di seberang. Suara dan getarannya seperti tank yang menembakkan meriam.
Sasarannya hancur berkeping-keping. Meskipun sasarannya berjarak 2.500 meter, kamera menangkap dampak dan kehancurannya, lalu mentransmisikannya ke beberapa monitor di lapangan tembak. Gambar-gambar ini diputar berulang kali, namun tak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Seluruh lapangan tembak begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Yang membuat orang-orang tercengang bukan hanya kekuatan mengerikan meriam Hellhound, tetapi juga hentakannya. Mengingat jangkauan dan kekuatan tembakan tadi, Xia Feng pasti sudah terlempar setidaknya 10 meter, bahkan puluhan meter. Namun, Xia Feng tetap di atas panggung, hanya mundur selangkah. Belum lagi bahunya yang hancur, bahkan tak ada goresan sedikit pun. Rahangnya ternganga. Ini sungguh aneh. Pakar artileri dari grup industri Shenzhou itu tertegun cukup lama sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan saat ini, pikirannya masih terasa seperti berjalan dalam tidur. Pikiran Mu Jianfeng dan Ye Kun tidak lagi berjalan dalam tidur. Mereka benar-benar kosong. Lebih dari apapun, pengenalan meriam Hellhound saja sudah cukup untuk menjadikan teknologi artileri pabrik militer Thunder Horse terdepan di dunia. Gambar di beberapa monitor tiba-tiba beralih ke momen Xia Feng menembak. Tembakan ini dalam gerakan lambat, dan dengan jelas menunjukkan bahwa pada saat Xia Feng menembak, sebuah tabung logam terlontar dari penyangga belakang meriam Hellhound. Tabung itu jatuh ke tanah bersama selongsong peluru. Tabung itu terjepit dan berubah bentuk, seperti sepotong kawat yang terpilin. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Suara Xia Feng kembali menggema di ruangan itu. Semuanya, lihat ini meriam Cerberus milik Thunder Horse Arsenal kita. Meriam ini menggunakan sistem peredam kejut yang sama dengan senapan serbu Swift, hanya saja lebih kuat dan canggih. Setiap tembakan menggunakan satu batang peredam kejut. Batang peredam kejut inilah yang menyerap sebagian besar hentakan, menjagaku tetap aman. Harganya sangat murah, hanya 500 yuan per buah. Dengan satu peluru dan satu batang peredam kejut, prajurit kita bisa menembak jatuh tank dari jarak 2 km. Dan kalian pasti sudah tahu betapa mahalnya rudal anti-tank di pasaran saat ini, kan? Masih tak ada yang berbicara. Xia Feng tersenyum. Baiklah, mari kita akhiri demonstrasi hari ini. Para tamu terhormat, silakan pindah ke kafetaria Thunder Horse Arsenal kita. Kami telah menyiapkan jamuan makan untuk merayakan kelahiran meriam Cerberus milik Thunder Horse. Siapa yang mau makan siang kerjanya? Bagi Mu Jianfeng dan Ye Kun, daging naga sama sekali tidak menarik saat ini. Belum lagi jamuan makan yang merayakan kelahiran meriam individu Hellhound. Para pengunjung bubar, mengobrol sambil berjalan. Tak diragukan lagi, berita tentang meriam individu Hellhound akan dimulai di sini dan menyebar bak badai global. Bengkel tank dan sistem pertahanan pabrik militer Thunder Horse bahkan belum mulai berproduksi, tetapi teknologi artilerinya saja sudah mengirimkan sinyal kuat ke dunia serigala. Xia Feng menghampiri Long Bing. Long Bing tersenyum padanya. Mendekatinya, Xia Feng merendahkan suaranya. Masuklah. Terima kasih atas inspirasimu. Long Bing, yang jarang malu, tersipu dan memutar bola matanya ke arahnya. Kalau kau bicara lagi, kau boleh masuk. Ekspresi malu dan kata-katanya membuat jantung Xia Feng berdebar kencang. Long Bing tiba-tiba berbisik, "Bos Si datang." Xia Feng berbalik dan melihat Si Boren mendekat. Sebelum Si Boren sempat mencapainya, Long Bing menyingkir. "Wah, kau orang baik." Si Boren mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xia Feng. "Kau menepati janjimu. Kau telah melakukan perbuatan baik lagi kali ini. Katakan padaku, imbalan apa yang kau inginkan?" Xia Feng tersenyum. "Bagaimana dengan bonus 10 juta? Si Boren mengerutkan kening. "Beraninya kau meminta uang padaku? Apa kau kekurangan uang? Kau bernilai puluhan miliar. Aku tidak akan pernah menghasilkan uang lebih banyak seumur hidupku daripada yang kau belanjakan untuk seorang wanita. Beraninya kau meminta uang padaku? Baiklah, baiklah, Tuan Si, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Xia Feng merasa seperti telah menembak kakinya sendiri. "Biarkan saja." Si Boren memelototi Xia Feng. Xia Feng tersenyum kecut. "Bagaimana dengan ini? Aku punya sebotol Lafite di koleksiku di kantorku. Itu milikmu." Si Boren tersenyum. "Itu lebih baik." Xia Feng terdiam. Sebotol Lafite senilai 100.000 yuan telah lenyap tanpa alasan yang jelas. Tetap saja, merupakan suatu kehormatan bagi seseorang seperti Si Boren untuk meminta sebotol anggur. Orang lain pun tidak akan mau menerima 10 juta, apalagi sebotol anggur. "Nah, apa langkahmu selanjutnya?" tanya Xia Feng. "Produksi massal meriam Cerberus dan selesaikan pembangunan bengkel tank dan sistem pertahanan. Aku akan membangun pabrik militer Thunder Horse menjadi perusahaan militer terkuat di dunia. Selangkah demi selangkah." Si Boren terkekeh. "Nak, hanya untuk itu. Aku akan memberimu dukungan apapun yang kau minta." Xia Feng akhirnya menyadari mengapa Si Boren tiba-tiba meminta sebotol anggur kepadanya. Itu adalah isyarat niat baik. Ini pertama kalinya Si Boren menunjukkan niat baik kepadanya.
Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Memang, dengan orang yang jujur seperti si Boren, bagaimana mungkin dia menggelapkan sebotol anggur? Dia juga mengerti bahwa jika dia tidak mengatasi rintangan sebelumnya, jika meriam Cerberus tidak berhasil, si Boren tidak akan menawarkan bantuan seperti itu kepadanya. Setiap orang punya tujuan. Ini hal yang baik. Dengan membangun hubungan yang lebih baik dengan si Boren, ia bisa lebih baik merawat dan melindungi Longbing dan Liang Xiao. Ayo, Tuan Si, kita minum-minum nanti, kata Xia Feng sambil tersenyum. Haha, bagus. Tawa si Boren terdengar tidak menyenangkan. Meriam Hellhound telah dirilis, dan pesanan pun mengalir deras. Pabrik militer Thunder Horse tidak hanya dengan mudah mendapatkan pesanan domestik utama, tetapi bahkan klien internasional pun berbondong-bondong untuk memeriksa dan memesan. Meriam Hellhound belum dipublikasikan secara luas, apalagi diuji di medan perang, tetapi sudah menjadi hit, mendapatkan pujian luas. Ini baru permulaan. Seiring dengan semakin banyaknya produk artileri yang dirilis, produk artileri Thunder Horse niscaya akan semakin diminati di seluruh dunia. Tentu saja, tidak semua produk artileri Thunder Horse akan semenarik meriam Hellhound. Produk-produk selanjutnya sebagian besar adalah artileri konvensional, yang hanya ingin meningkatkan kinerjanya. Meriam Hellhound niscaya merupakan produk unggulan pabrik militer Thunder Horse. Klien internasional yang mencari produk seperti ini harus membeli produk standar Thunder Horse terlebih dahulu. Hal-hal ini tentu saja ditangani oleh Departemen Pemasaran di pabrik militer Thunder Horse, sehingga Xia Feng tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. 3 hari setelah artileri individu Cerberus menembakkan tembakan pertamanya, Xia Feng tiba-tiba menerima telepon. Telepon itu tak terduga, karena berasal dari Ibu Ningjing, Zhang Huilan. Tuan Xia, Suara Zhang Huilan terdengar malu. Maaf menelepon Anda. Saya, kata Xia Feng dengan tenang. Bibi Zhang, jika ada yang ingin Anda sampaikan, tolong beritahu saya. Seorang wanita yang terobsesi dengan uang, seorang wanita yang memperlakukan putrinya seperti komoditas, Xia Feng masih memiliki perasaan yang tidak baik terhadap Ibu Ningjing. Awalnya, Zhang Huilan memandang rendah Xia Feng dan bersikeras menjodohkan Ningjing dengan Ren Wenqiang. Saat itu, Ren Wenqiang telah kembali dari luar negeri, memiliki pekerjaan yang terhormat dan penghasilan yang baik, sementara Xia Feng hanyalah seorang anak miskin yang menjalankan bengkel jalanan kecil. Namun kini, Xia Feng telah menjadi miliarder, tokoh penting industri senapan yang tersohor secara nasional. Zhang Huilan sangat menyesalinya hingga hampir mati. Zhang Huilan terdiam sejenak sebelum berkata, "Begini, Tuan Xia, saya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ningjing hari ini. Dia sempat sadar dan bahkan berbicara dengan saya." Jantung Xia Feng berdebar kencang. Dia sempat sadar. Apa katanya? Dia bilang sesuatu tentang langit yang bukan langit, waktu yang bukan waktu ya, sesuatu tentang orang-orang yang bepergian. Bibi Zhang, bisakah kau menjelaskannya lebih jelas? Tanya Xia Feng cemas. Zhang Huilan berkata, aku tidak ingat dengan jelas. Temui dia, mungkin dia akan memberitahumu. Dokter bilang kondisinya membaik. Akan lebih baik untuk pemulihannya jika seseorang yang dikenalnya mengunjungi dan berbicara dengannya selama masa ini. Terutama seseorang yang disukainya. Aku tahu gadis itu selalu menyukaimu. Baiklah, aku akan segera menjenguknya. Xia Feng langsung setuju. Kecemasannya bukan hanya karena Ningjing adalah sahabatnya, tetapi juga karena hal lain. Ningjing adalah salah satu orang pertama yang bersentuhan dengan logam kuno itu. Beberapa dari kelompok itu meninggal, beberapa menjadi gila, dan hanya dia yang sadar kembali. Mengapa demikian? Ningjing mengucapkan beberapa patah kata setelah sadar kembali. Meskipun deskripsi Zhang Huilan tidak jelas, itu menyentuh saraf yang sensitif. Langit bukanlah langit, waktu bukanlah waktu, dan ada orang-orang yang bepergian. Apakah ini kata-kata seseorang yang baru saja tersadar dari kegilaan? Ini tidak normal. Dia harus pergi menemui Ningjing dan mencari tahu apa yang terjadi. 1 jam kemudian, Xia Feng berkendara ke sanatorium yang ditutup. Orang-orang yang memulihkan diri di sanatorium ini bukanlah orang biasa. Para penjaga di pintu adalah tentara sungguhan dengan amunisi hidup, dan orang biasa tidak bisa masuk. Namun, dia memiliki wewenang yang cukup, dan setelah menunjukkan surat kepercayaan yang dikeluarkan oleh Biro ke-101, dia dengan mudah memasuki sanatorium. Dipimpin oleh seorang dokter bernama Wei Guanyi, Xia Feng tiba di sebuah bangsal. Tuan Xia, kondisi Dr. Ning masih belum stabil. Jangan memprovokasi beliau saat Anda berbicara dengannya nanti. Jika beliau terlalu gelisah, akhiri percakapan, Wei Guanyi memperingatkan. Xia Feng mengangguk. Baiklah, saya mengerti, dokter. Terima kasih. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Wei Guanyi berbalik untuk pergi. Tetapi setelah hanya melangkah 1 kali, ia berbalik. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Xia, saya hampir lupa sesuatu. Ada apa? Dr. Ning menggambar beberapa lukisan yang sangat aneh pagi ini. Datanglah ke kantor saya nanti dan saya akan menunjukkannya kepada Anda, kata Wei Guanyi.
Baiklah, saya akan melihat lukisan-lukisan di kantor Anda nanti. Xia Feng mendorong pintu bangsal dan masuk. Bangsal itu luas, dengan sofa, TV, dan komputer dengan akses internet. Lingkungannya bersih dan nyaman. Ketika Xia Feng masuk, Ningjing sedang berdiri di dekat jendela, menatap langit yang jauh. Ia diam, setenang patung. Suara Xia Feng saat membuka pintu tidak menarik perhatiannya. Ia bahkan tak menoleh sampai ia berada di belakangnya. Xia Feng ingin memanggilnya, tetapi ia menelan ludah. Ia tak tega mengganggunya, meskipun ia hanya berdiri terpaku di sana. Dalam ingatannya, Ningjing adalah seorang wanita gemuk dan ramping, dengan bentuk tubuh yang tidak sempurna, tetapi juga sangat baik. Namun, ia kini tampak lebih kurus. Hal ini membuatnya merasa sedikit sedih. Keduanya berdiri di sana, satu menatap kosong ke langit yang jauh, yang lain diam-diam menatap punggung yang lain, mengenang masa lalu. Entah berapa menit telah berlalu sebelum Ningjing mengalihkan pandangannya dari langit yang jauh. Ia berbalik dan melihat Xia Feng. Kemudian ia berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada ekspresi terkejut atau gembira di wajahnya. Di matanya, Xia Feng tampak seperti vas, remote control, atau semacamnya. Apakah ini normal? Ningjing langsung berjalan ke meja komputer dan menggoyangkan tetikusnya. Xia Feng mendapati monitor komputer masih gelap dan belum terbangun. Ningjing duduk di kursi komputer dan mulai mengetik di keyboard dengan kedua tangan. Emosi Xia Feng memuncak. Ia menghampiri dan bertanya ragu-ragu, "Ningjing, apa kau ingat aku?" Ningjing menatap Xia Feng dan berkata, "Ya." Xia Feng menghela napas lega. "Jadi kau masih ingat?" Ningjing memotongnya, "Lepaskan celanamu dan berbaringlah di tempat tidur." "Hah?" Xia Feng tertegun. "Aku sudah memeriksa rahimmu terakhir kali, dan kondisi janinnya membaik. Aku akan memeriksanya lagi kali ini. Kesehatan bayi adalah yang terpenting. Jaga dirimu baik-baik, buka celanamu, berbaringlah di tempat tidur, dan aku akan memeriksamu." Ningjing berdiri dan berjalan ke arah Xia Feng. Ekspresinya seserius dokter tua. Xia Feng berdiri diam. Ia baru saja menghela napas lega. Tetapi sekarang rasanya seperti pompa udara telah memompa udara ke beberapa ban forklift. "Jaga dirimu baik-baik, buka celanamu, dan biarkan aku memeriksamu," desak Ningjing. Xia Feng meraih tangannya. "Ningjing, ini aku, Xia Feng. Kau ingat aku? Aku di sini untuk menemuimu." Ningjing tertegun sejenak, ekspresinya kosong. Sepertinya berhasil. Xia Feng melanjutkan, "Coba pikirkan lagi. Aku Xia Feng, Xia Feng. Kita bertemu di Haizu. Kau membantuku meraih kekayaan pertamaku. Kita juga pergi ke Afghanistan dan suku Hun Putih. Kau ingat kepala suku berwajah bayi bernama Sirami itu?" Ningjing melepaskan diri dari tangan Xia Feng, lalu menangkup wajahnya dan berkata dengan serius, "Jangan terlalu bersemangat. Kau sedang mengalami kecemasan prenatal. Kau harus tenang. Aku akan meresepkan obat untukmu. Ingat untuk meminumnya." "Xia Feng, bersikaplah baik dan buka celanamu." Ningjing hanya mengulurkan tangan untuk membuka ikat pinggang Xia Feng. Xia Feng meraih tangannya lagi, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, "Langit bukanlah langit, waktu bukanlah waktu, dan orang-orang sedang bepergian." Ningjing terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Apakah berhasil? Hati Xia Feng tergerak, dan ia mengulangi, "Langit bukanlah langit, waktu bukanlah waktu, dan orang-orang sedang bepergian." Ningjing perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xia Feng. Saat tatapannya bertemu, Xia Feng benar-benar terpana. Tatapannya saat itu bagaikan kedalaman langit malam, mustahil untuk dipahami. Atau mungkin, lubang hitam, yang mampu melahap jiwa. Pada saat ini, Ningjing berbicara dengan suara yang menakutkan. "Langit bukanlah langit, tidak ada jarak. Waktu bukanlah waktu, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata." Sang pengembara datang dari ruang dan waktu yang jauh, langit bukanlah penghalang baginya, dan waktu tidak dapat menghapus tubuhnya. Ia mencari titik awalnya, tetapi tersesat di dunia kegelapan. Ia hampir melupakan dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa. Mendengar ini, mulut Ningjing kembali terkatup. Satu-satunya hal yang bisa. Xia Feng sangat cemas. Satu-satunya hal yang bisa. Kata-kata yang sama, seperti pernyataan penutup. "Katakan padaku dengan cepat, satu-satunya hal yang bisa." Kecemasan Xia Feng semakin menjadi-jadi. Ia punya firasat bahwa yang dibicarakan Ningjing berkaitan dengan logam kuno misterius dan rahasia Ai. Satu-satunya hal yang mungkin. Ningjing tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Emosi Xia Feng sedikit tak terkendali. Ia meraih bahu Ningjing dan mengguncangnya 2 kali. Katakan padaku, satu-satunya hal yang mungkin?" Mata Ningjing tiba-tiba terpejam, dan ia terkulai lemas di pelukan Xia Feng. Ningjing? Halo? Ada apa denganmu?" Xia Feng panik. Ia memeluk Ningjing,
memanggil namanya, tetapi Ningjing tidak merespons. Kondisinya sama sekali tidak membaik, melainkan ia tiba-tiba memasuki kondisi gila. Xia Feng tidak percaya pada konsep kerasukan hantu yang tidak ilmiah, tetapi perilaku Ningjing barusan memang tampak seperti itu. Tanpa menunggu Dokter Ningjing, Wei Guanyi datang, Xia Feng segera memeriksanya. Ia segera menyimpulkan bahwa Ningjing hanya pingsan dan tidak mengalami luka serius. Ia menghela napas lega. Beberapa menit kemudian, Xia Feng meninggalkan bangsal dan pergi ke kantor Wei Guanyi. Wei Guanyi menyerahkan beberapa gambar karya Ningjing kepadanya. Melihatnya, Xia Feng kembali tertegun. Gambar pertama adalah kompas dinasti Ming, gambar kedua adalah buku harta karun perunggu, gambar ketiga adalah kotak logam kuno dengan sudut yang hilang, dan gambar keempat adalah kotak logam kuno yang masih utuh. Gambar terakhir, yang terakhir, adalah seorang pria telanjang, tetapi anehnya, ia tidak memiliki wajah. Namun, yang paling aneh adalah Ningjing menuliskan sebuah nama, Xia Feng, di sudut kanan bawah lukisan terakhir. Wei Guanyi berkata, "Saya melihat nama Anda, dan saya rasa dia ingin memberikan lukisan-lukisan ini kepada Anda. Tuan Xia, silakan ambil." Xia Feng akhirnya tersadar dan mengangguk tanpa sadar. "Tuan Xia, mengingat kondisi Dr. Ning, beliau jelas tidak bisa lagi menerima tamu. Silakan kembali dulu. Tinggalkan nomor telepon Anda, dan saya akan menghubungi Anda ketika kondisinya membaik," kata Wei Guanyi. Xia Feng berpikir sejenak dan berkata, "Dr. Wei, bagaimana kalau begini? Saya akan meninggalkan nomor telepon saya. Mohon catat semua yang beliau katakan dan lakukan. Hubungi saya secara teratur, atau Anda bisa membuat dokumen dan mengirimkannya ke email saya." Wei Guanyi menolak, bahkan mengerutkan kening. Xia Feng berkata, "Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu melakukan semua pekerjaan ini dengan cuma-cuma. Aku akan mempekerjakanmu sebagai dokter pribadi Ningjing, dengan gaji bulanan 20.000 yuan. Bagaimana menurutmu, Tuan Xia?" "Hehe." Wei Guanyi tersenyum. "Oke." Tatapan Xia Feng tertuju pada lukisan terakhir. Ada namanya di lukisan itu, tetapi tanpa wajah. Dilihat dari sosoknya, lukisan itu sama sekali tidak mirip dirinya. Apa yang sedang terjadi? Ningjing belum terbangun ketika Xia Feng meninggalkan sanatorium. Ia tidur nyenyak. Ia ingin sekali mengucapkan selamat tinggal, tetapi akhirnya tak sanggup membangunkannya. Kembali ke kantor ketua di Leima Arsenal, Xia Feng mengeluarkan kelima lukisan itu lagi. Saat ia memeriksanya, kata-kata Ningjing terngiang di benaknya. "Luar angkasa bukanlah langit, tak ada jarak. Waktu bukanlah waktu, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sang pengembara datang dari ruang dan waktu yang jauh, langit bukanlah penghalang, dan waktu tak dapat menghapus wujudnya." Ia mencari titik awalnya, tetapi ia tersesat di dunia kegelapan. Ia hampir melupakan dirinya sendiri. Satu-satunya jalan. Kata-kata, ini bagaikan mantra. Mengapa Ningjing berkata begitu? Ia memang pernah bersentuhan dengan logam paduan kuno dan buku-buku harta karun perunggu. Tetapi ia jelas belum pernah menemukan kotak yang terbuat dari logam paduan kuno, karena ia sudah gila sebelum merakit kotak itu. Faktanya, jumlah logam paduan kuno yang ia sentuh sangat terbatas, dan bahkan ia baru merakit kotak itu setelah perjalanannya ke Jepang. Jadi, bagaimana mungkin ia menggambar kotak logam paduan kuno jika ia belum pernah melihatnya? Tatapan Xia Feng tiba-tiba beralih ke gambar keempat kotak logam paduan kuno yang utuh. Matanya tertuju pada sepotong logam paduan kuno yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Setiap keping logam paduan kuno memiliki pola dan corak yang unik, dan setiap keping emas kuno memiliki pola dan coraknya sendiri. Dengan kata lain, setiap keping logam paduan kuno berbeda, satu-satunya. Gambar Ningjing bukanlah replika dari keping emas kuno lainnya. Gambar itu memiliki pola dan coraknya sendiri yang unik, sebuah karya yang unik. Ada apa? Apakah dia melihat kotak emas kuno yang utuh? Atau apakah seseorang sudah menggambarkannya kepadanya? Pikiran Xia Feng dipenuhi pertanyaan, tetapi tidak ada satupun jawaban. Suara langkah kaki terdengar di luar. Xia Feng mendongak, lalu menyimpan kelima lukisan itu. Fan Fan segera muncul di pintu kantor dan mengetuk. Xia Feng dengan santai berkata, "Masuk." Fan Fan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia mengenakan kamisol katun hitam, memperlihatkan area dadanya yang kencang dan montok. Ia tidak mengenakan bra, dan nuansa misterius di balik kainnya terlihat jelas. Ia mengenakan rok hitam pendek, hampir tidak cukup untuk menutupi pinggulnya yang kencang. Jika ia membungkuk di pinggang, setidaknya sepertiga pinggulnya akan terlihat. Di balik roknya, kakinya putih, bokongnya bagaikan buah persik matang, memperlihatkan kemanisan, daya tarik, dan keseksian dewasa yang tak terlukiskan. Sebelumnya, Fan Fan memancarkan aura murni, intelektual, dan polos seorang wanita, tetapi sekarang, ia memancarkan aura dewasa, seksi, dan anggun seorang wanita. Xia Feng tak bisa membedakan mana yang lebih baik atau lebih buruk dari perubahan ini. Ia hanya tahu bahwa sekarang, hanya dengan melihat Fan Fan saja,
Ia langsung berpikir macam-macam. Kenapa kau di sini? Tanya Xia Feng santai. Tidak bisakah aku datang ke sini saja kalau aku baik-baik saja? Fan Fan memutar matanya genit. Kau tidak lembut padaku di ranjang. Tidak bisakah kau sedikit lebih lembut saat kita tidak? Kata Xia Feng. Oke, cukup bercanda. Aku di sini untuk membahas hal-hal serius. Apa itu? Artileri individu Cerberus berhasil, dan pekerjaanmu hampir selesai. Kapan kita memulai proyek emas rahasia X? Fan Fan menatap Xia Feng, tatapannya seolah menusuk hati seseorang. Xia Feng tersenyum kecut. Bukankah sudah kujelaskan? Kau tidak bisa terburu-buru. Kau perlu memberiku waktu lagi. Baiklah, kalau kau mau, aku akan memberikannya padamu. Xia Feng berkata. Bukan hanya itu tujuanku di sini. Ada satu lagi. Tidak bisakah kita menghabiskannya sekaligus? Aku sudah membuat penawarnya. Fan Fan membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah wadah kaca berisi cairan bening dan kental. Entah kenapa, Xia Feng melihatnya dari segala sudut dan mengira itu seperti pelumas. Justru karena karakteristik inilah Xia Feng bisa langsung tahu bahwa penawar Fan Fan salah. Tidak lain karena ia sudah membuat penawar yang tepat. Dan bukan hanya itu, ia bahkan sudah membuat penawar tandingan yang menghambat penawarnya. Fan Fan memegang wadah kaca di depan mata Xia Feng dan melambaikannya. Suaranya terdengar menggoda. Bagaimana? Cobalah. Baiklah, aku masih ada urusan lain. Apa kau pikir kau bisa? Alis Fan Fan berkerut. Kau sudah berjanji padaku. Apa kau curang? Xia Feng melirik arlojinya dan mendesah. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Baiklah, ku beri kau waktu 15 menit. Setengah jam, kata Fan Fan. Aku perlu mengambil beberapa sampel untuk tes detoksifikasi. Baiklah, setengah jam juga tidak masalah. Ikut aku ke ruang istirahat. Xia Feng berbalik dan berjalan menuju ruang istirahat. Fan Fan tersenyum dan mengikuti Xia Feng ke ruang istirahat. Selama setengah jam, ruang istirahat terasa jauh dari tenang, dengan suara-suara aneh yang sesekali terdengar. Untungnya, tidak ada yang datang ke kantor Xia Feng untuk mengurus apapun selama waktu itu, kalau tidak reputasinya akan hancur. Setengah jam kemudian, Fan Fan keluar dari ruang tunggu, dengan hati-hati memegang wadah kaca baru sambil buru-buru merapikan pakaiannya. Dia mengeluh, benarkah? Kalau saja kau tidak meledakkan labku, aku bisa melakukan eksperimen detoksifikasi di sini. Sekarang aku harus kembali ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Sungguh merepotkan. Tidak bisakah kau? Tidak. Sikap Xia Feng tetap teguh. Aku tidak akan membiarkan labmu di sini. Itu sudah kesepakatan kita. Aku mengizinkanmu mengambil sampelku, yang sudah cukup baik. Kau seharusnya puas. Fan Fan memelototi Xia Feng. Kau begitu bahagia tadi, dan sekarang kau begitu marah? Apa aku begitu tidak berharga di matamu? Xia Feng mengangkat bahu. Kau yang berinisiatif datang kepadaku, bukan aku. Jika kau merasa dirugikan, kita bisa mengakhiri hubungan ini kapan saja. Kau, Fan Fan tampak sedih, dan kabut tipis muncul di matanya. Tidak ada wanita yang tahan mendengar kata-kata seperti itu, yang diucapkan setelah tindakan seperti itu. Xia Feng yang dulu tentu tidak akan mengucapkan kata-kata menyakitkan seperti itu. Tetapi setelah berulang kali ditipu oleh wanita dan mengalami kemunduran emosional, ia telah lama berubah. Bukan berarti dia telah menjadi orang yang berbeda, tetapi paling tidak jika menyangkut perasaannya terhadap wanita, dia bukan lagi orang yang lembut dan penuh perhatian seperti dulu, tetapi seorang playboy yang mempermainkan dunia. Melihat Fan Fan yang hampir menangis karena kesedihannya, Xia Feng sama sekali tidak merasa bersalah. Rasa bersalah, betapapun kuatnya, akan langsung lenyap begitu ia ingat bagaimana Fan Fan telah menipunya untuk menyerahkan pabrik senjata Thunder Horse, dan bagaimana ia adalah anggota Biro ZN yang mengintai di dekatnya. Lupakan saja, aku tidak ingin berdebat denganmu. Fan Fan segera menenangkan diri. Aku harus segera kembali ke eksperimenku. Aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapatkan hasilnya. Xia Feng tersenyum. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu. Hasil? Tidak akan pernah ada hasil. Mungkin butuh banyak percobaan dan eksperimen bagi Fan Fan untuk mengembangkan penawar yang tepat, dan semua itu membutuhkan waktu. Dan bahkan jika ia berhasil, Xia Feng sudah memiliki penawar penangkal yang siap digunakan untuk melawannya. Singkatnya, ia tidak akan membiarkan Fan Fan mengandung anaknya. Ia ingin Fan Fan memfokuskan sebagian besar energinya untuk mengembangkan penawar, sehingga tidak ada waktu untuk ikut campur dalam urusannya. Fan Fan menatap Xia Feng lekat-lekat, lalu meninggalkan kantornya. Setelah Fan Fan pergi, Xia Feng mengeluarkan kelima lukisan itu dan kembali ke villa. Sejak ia marah kepada kolonel pasukan khusus Wu Xiaoguo, pasukan khusus yang menjaga villa menjadi lebih sopan kepada Xia Feng. Sebelum Xia Feng memasuki villa, dua penjaga pasukan khusus di pintu tidak hanya memeriksa apakah ia memegang sesuatu, tetapi juga berdiri tegak dan memberi hormat. Xia Feng hanya mengangguk simbolis dan langsung masuk ke villa, lalu ke laboratorium di ruang bawah tanah.
Ia membersihkan meja kerjanya dan meletakkan semua barang di atasnya: kompas, buku perunggu, kotak logam kuno dengan sudut yang hilang, dan 5 gambar karya Ningjing. Pada gambar pertama, jarum kompas menunjuk lurus ke langit. Ini adalah kondisi terakhir kompas, yang menunjukkan lokasi harta karun terakhir. Gambar kedua menunjukkan buku perunggu tertutup, tanpa ada yang istimewa. Xia Feng sudah berhasil memecahkan kode buku perunggu itu, jadi ia tidak terlalu memperhatikan gambar ini. Gambar ketiga menunjukkan kotak logam kuno dengan sudut yang hilang. Ia membandingkannya dengan kotak aslinya dan terkejut menemukan bahwa gambar Ningjing identik di ketiga sisinya. Bahkan polanya pun identik. Lukisan seperti itu hampir bisa dijadikan foto. Namun, Ningjing belum pernah melihat kotak ini. Kotak logam kuno di lukisan keempat persis sama dengan 3 sisi lainnya, dan persis sama dengan 3 sisi lain kotak logam kuno asli, tanpa kesalahan tekstur dan pola. Termasuk bagian logam kuno yang belum ia lihat. Jelas, ini bukan kebetulan, melainkan disengaja. Pria di lukisan kelima telanjang bulat, dengan tubuh yang sangat tegap dan proporsional, tetapi tanpa wajah. Ada nama Xia Feng di pojok kanan bawah, tetapi Xia Feng yakin bahwa orang di lukisan itu sama sekali bukan dirinya. Xia Feng mengamati semuanya berulang kali, dan mencoba berbagai cara untuk menemukan petunjuk dari benda-benda diam ini. Sayangnya, ia tidak mendapatkan apapun pada akhirnya. Akhirnya, pikirannya kembali pada apa yang dikatakan Ningjing. Luar angkasa bukanlah langit, tak ada jarak. Waktu bukanlah waktu, 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Sang pengelana datang dari ruang dan waktu yang jauh, langit bukanlah penghalang baginya, dan waktu tak dapat menghapus jasadnya. Ia mencari titik awalnya, tetapi tersesat di dunia kegelapan. Ia hampir melupakan dirinya sendiri, satu-satunya hal yang dapat. Tiba-tiba, secercah inspirasi melintas di benak Xia Feng. Sebelum muncul, pikirannya kacau balau. Setelah muncul, pikirannya mulai jernih, dan kekacauan itu semakin jernih. Tatapan Xia Feng perlahan beralih ke kotak logam kuno itu, lalu tertuju pada celahnya. Celah di kotak logam kuno itu tampak biasa saja, hanya sebuah lubang yang disebabkan oleh bagian yang hilang. Namun, Xia Feng pernah memasukkan pena gel ke dalamnya, dan hasilnya sungguh mengerikan. Lubang itu kini berada tepat di depan matanya, tak bergerak, namun tetap dipenuhi misteri dan kekaguman. Luar angkasa bukanlah langit, tak ada jarak. Waktu bukanlah waktu, 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Sang pengelana datang dari ruang dan waktu yang jauh, langit bukanlah penghalang baginya, dan waktu tak dapat menghapus jasadnya. Ia mencari titik awalnya, tetapi tersesat di dunia kegelapan. Ia hampir melupakan dirinya sendiri, dan satu-satunya jalan. Pikiran Xia Feng masih memutar ulang kata-kata ini, dan kilasan inspirasi yang sebelumnya muncul di benaknya menjadi semakin jelas. Beberapa menit kemudian, Xia Feng menemukan obeng dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kotak logam kuno. Terakhir kali, ia memasukkan pena gel ke dalam kotak logam kuno. Kali ini, ia berencana menggunakan benda yang lebih padat untuk eksperimen ini. Obeng itu lebih panjang daripada kotak logam kuno, tetapi lubang di dalam kotak itu tampak seperti lubang tanpa dasar. Begitu masuk, obeng itu tak dapat mencapai dasarnya. Dengan hanya sedikit gagang obeng yang tersisa, Xia Feng menusukkannya ke dalam kotak logam kuno dan segera menarik tangannya. Obeng itu menghilang, dan kali ini, ia merasakan sedikit fluktuasi energi di lubang itu. Fluktuasi energi ini begitu cepat, menghilang dalam sekejap mata, begitu cepat sehingga ia tak yakin itu nyata. Xia Feng tak memikirkan pertanyaan itu lebih lanjut. Pandangannya beralih ke arlojinya. Tepat 1 detik sejak ia memasukkan obeng, dan ia hafal waktu. Tik, tik, tik. Setelah jarum detik bergerak 59 kali, gelombang energi tiba-tiba meletus dari kehampaan. Seketika, obeng yang tadinya lenyap muncul kembali. Obeng itu melayang tanpa suara di atas kehampaan, seolah ditopang oleh baki tak terlihat. Karat menutupi tubuhnya, bahkan plastik pada gagangnya pun lenyap, membuatnya tak terlihat. Obeng itu tampak seperti telah terpapar unsur-unsur alam selama 1000 tahun. Kerak! Obeng itu jatuh ke meja kerja. Meskipun tidak berubah menjadi debu, setelah karatnya dihilangkan, ukurannya hanya 1/10 dari ukuran aslinya, bengkok, dan sama sekali tidak mulus. Meskipun ia telah mencoba ini beberapa kali sebelumnya, Xia Feng masih merasakan gelombang ketakutan. Sebuah obeng masuk, dan 9/10 bagiannya berkarat, bahkan gagang plastiknya pun hancur. Ini jelas berarti ribuan tahun. Jika ada orang hidup yang masuk dan keluar, bukankah mereka hanyalah tumpukan tulang? Namun, inspirasi Xia Feng justru untuk memasuki kotak logam kuno itu dan menjelajahi kedalamannya. Kosong bukanlah langit, tidak ada jarak. Waktu bukanlah waktu, 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Bukankah frasa ini menggambarkan adegan yang baru saja digambarkan dalam eksperimen tersebut? Obeng itu lenyap dari kotak logam kuno itu, lalu muncul kembali dari kehampaan. Langit bukan lagi langit, tak ada jarak. Sementara itu,
Obeng itu menghabiskan 1 menit di dalam kotak logam kuno itu, lalu muncul dari kehampaan setelah melewati 1000 tahun. Fenomena ini dengan sempurna mewujudkan pepatah bahwa waktu bukanlah waktu. 1000 tahun berlalu dalam sekejap. Sang pengelana datang dari ruang dan waktu yang jauh, langit bukanlah penghalang, dan waktu tak dapat mengikis bentuk mereka. Sepertinya seseorang pernah memasuki dunia di dalam kotak logam kuno melalui lorong ini, namun waktu tidak mengikis wujud mereka. Mereka mencari titik awal, tetapi tersesat di dunia kegelapan. Frasa ini menyiratkan bahwa seseorang sedang mencari sesuatu, tetapi tersesat di dunia kegelapan. Dunia gelap ini juga dapat dipahami sebagai dunia di dalam kotak logam kuno. Putri Yongmei pernah menggambarkan dunia di dalam kotak itu sebagai gelap gulita, kosong, dan sangat dingin. Deskripsinya juga merupakan bentuk bukti tidak langsung. Xia Feng menganalisis dan memahami semua ini berdasarkan kata-kata Ningjing, dan ia merasa analisis serta pemahamannya cukup tepat. Namun, Ningjing tidak menyelesaikan kata-katanya. Kata-kata terakhirnya adalah, dia hampir lupa diri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah, kalimat ini membuatnya bingung, tidak dapat memahami artinya. Bagaimanapun, akhirnya aku menemukan petunjuk. Aku harus mencobanya. Xia Feng berbalik dan meninggalkan laboratorium bawah tanah. 10 menit kemudian, Xia Feng kembali ke laboratorium, memegang kantong plastik berisi tonggeret dan jangkrik. Ia menangkap mereka di sabuk hijau di luar villa. Ada juga seekor ayam hidup yang ia minta dari kafetaria, tetapi tidak ada di dalam kantong plastik. Ia memegangnya dengan tangan yang lain. Kuk, kuk, kuk. Ayam itu terus berkicau. Ayam memiliki otak yang sangat sederhana, dan tidak jelas apakah ia ketakutan. Ayam itu tidak langsung mati setelah memasuki laboratorium bawah tanah, juga tidak menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Namun, hanya sedikit orang di dunia ini yang benar-benar pernah melihat ayam gila, bukan? Xia Feng sama sekali tidak tertarik mempelajari reaksi ayam hidup yang terpapar medan energi logam paduan kuno. Sekembalinya ke laboratorium, ia mengambil jangkrik itu dan, menggunakan pinset, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang di kotak logam paduan kuno itu. Semenit kemudian, energi berdenyut melalui ruang hampa di atas kotak logam paduan kuno itu. Tetapi alih-alih seekor jangkrik, muncullah sedikit abu keabu-abuan. Xia Feng kemudian meletakkan seekor jangkrik di udara. Hasilnya sama semenit kemudian, alih-alih seekor jangkrik, abu yang semakin mengepul muncul dari ruang hampa. Jelas, jangkrik dan jangkrik itu tidak mampu menahan kerusakan selama ribuan tahun, dan setelah muncul, keduanya hancur menjadi debu. Mustahil untuk mengetahui berapa lama jangkrik dan jangkrik itu berada di dunia di dalam kotak, tetapi di luar, mereka menemui ajal mereka dalam semenit, takdir mereka telah ditentukan. Setelah jeda singkat, Xia Feng mengambil ayam hidup itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang di kotak logam paduan kuno itu. Ayam itu lebih besar daripada seluruh kotak logam kuno, berkali-kali lipat lebih besar. Anehnya, celah itu seperti lubang hitam sungguhan. Setiap benda yang memasukinya mengalami perubahan medan energi dan kompresi, sedemikian rupa sehingga ketika seluruh ayam dimasukkan ke dalamnya, ia bahkan tidak menyentuh kotak logam kuno itu. Rasanya seolah-olah bahkan sebuah mobil, bukan hanya seekor ayam, dapat masuk dengan mudah ke sana. Setiap benda yang mencoba memasuki celah itu memicu medan energi misterius. Setelah dipicu, medan energi itu terbuka seperti mulut corong, memungkinkan benda-benda yang lebih besar untuk melewatinya. Xia Feng belum menentukan seberapa besar celah di kotak logam kuno itu dapat menampung, tetapi ia menduga ia bisa jika ia mau. Kekosongan itu bergetar, dan setumpuk tulang ayam dan abu halus berjatuhan. Tulang-tulang itu menghantam meja kerja, menghancurkannya menjadi debu. Tidak ada satupun tulang utuh yang tersisa. Sebelum 3 kali percobaan ini, Xia Feng pernah mempertimbangkan untuk mempertaruhkan nyawanya dengan memasuki kotak itu. Namun sekarang, ia mengurungkan niatnya lagi. Hidup hanya sekali. Meskipun masuk mungkin akan mengungkapkan kebenaran, jika itu berarti mengorbankan nyawanya, ia memilih untuk tidak menerimanya. Setelah percobaan itu, Xia Feng kembali berpikir keras, kata-kata Ningjing jelas sebuah petunjuk, meminta seseorang untuk masuk, tapi siapa yang berani masuk dalam situasi seperti ini? Tapi kalau kita tidak masuk, petunjuk ini akan sia-sia. Sayang, ia mendesah. Akhirnya ia menemukan petunjuk, tapi tanpa diduga, ia terjebak lagi. Ding-ling-ling, ding-ling-ling, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, lalu menggeser tombol jawab. Zheng Nan, katakan padaku, ada apa? Lu Sheng pergi ke kantor untuk mencarimu, tapi kau tidak ada. Aku bertanya padanya, dan dia bilang ada beberapa orang Jerman datang dan ingin bertemu denganmu. Aku bilang aku datang untuk menghubungimu, dan dia masih menunggu balasan. Apa kau ingin membiarkan orang-orang Jerman itu masuk? Itu suara Liu Zhengnan. Berapa banyak orang Jerman? Xia Feng mengerutkan kening. Apakah Lu Sheng menanyakan identitas dan tujuan mereka lagi? Suara Liu Zhengnan, yang sedang berbicara dengan seseorang, terdengar di telepon,
lalu terdengar lebih jelas. Saudaraku, aku baru saja bertanya, dan Lu Sheng bilang itu duta besar Jerman yang datang sebelumnya, bernama Philip, dan asistennya, seorang wanita bernama Alita. Ada juga wanita lain yang namanya tidak ia kenal ya, dia masih sangat muda. Begitu ya? Aku akan segera ke sana, kata Xia Feng. Zheng Nan, suruh Lu Sheng mempersilakan mereka masuk dan mengantar mereka ke kantorku. Baik, saudaraku. Liu Zhengnan menutup telepon. Xia Feng tak kuasa menahan senyum. Ini pertama kalinya Liu Zhengnan memanggilnya saudara ketika Xia Sui tidak ada. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi semacam keluarga tiri. Liu Zhengnan adalah pria yang berkarakter baik dan cakap. Lebih penting lagi, ia telah melihat dalam perjalanan terakhir mereka ke Jerman bahwa Liu Zhengnan adalah pria yang setia dan loyal. Xia Sui yang bersama Liu Zhengnan meyakinkannya, sebagai seorang saudara. Namun, senyum di wajah Xia Feng segera memudar. Persenjataan Thunder Horse baru saja menyelesaikan peningkatan menyeluruh, dan artileri individu Hellhound baru saja dilepaskan, ketika Jerman datang lagi. Seperti kata pepatah, mereka yang datang dengan niat jahat dipersilakan. Mungkinkah Philip kembali ke sini atas perintah pemerintah Jerman? Setelah beberapa saat, Xia Feng mengumpulkan semua barang-barangnya dan menyimpannya di brankas. Seorang wanita muda Jerman? Lu Sheng tidak mengenalinya. Itu jelas bukan Anina. Mungkinkah dia agen Jerman atau pejabat pemerintah? Xia Feng merenung sambil meninggalkan villa dan menuju gedung kantor. Sebelum mereka mencapai gedung kantor, Xia Sui berlari dan berkata dari kejauhan, "Kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." "Ada apa?" tanya Xia Feng sambil tersenyum. "Apakah kau memintaku untuk menyiapkan mas kawinmu?"